4241 binatang iblis di alam dewa tertinggi. Jelas bahwa wanita berkerudung itu, yang jauh lebih kuat dari Jiang Yuwei, Hou Dong, dan Qiu Ping, bukan tandingan 10 monster mirip kera. Jiang Yuwei, Hou Dong, dan Qiu Ping dikejutkan oleh hasil tabrakan antara wanita berkerudung dan 10 monster mirip kera. Mereka berhenti di jalur mereka sebelum buru-buru mundur. Bahkan dewa tertinggi yang kuat dan dekat bukanlah tandingan monster, mereka secara alami tidak memiliki delusi tentang mampu menghadapi monster. Level ke-10 jelas jauh lebih sulit dari level sebelumnya. Hou Dong berseru. Pada saat ini, dia berhasil tetap tenang mengetahui bahwa ada dewa tertinggi lain di kelompok mereka yang belum bergerak. Qiu Ping memandang Jiang Yuwei dengan ekspresi tak berdaya saat dia berkata melalui transmisi suara, "Saudari junior, kita berempat bukan tandingan monster. Mengapa kita tidak membiarkan Duan Lingtian mencoba membunuh monster itu sendiri sekarang?" Tanda seru. Jiang Yuwei tidak menanggapi Jiang Yuwei, dan dia juga tidak mengatakan apapun kepada Duan Lingtian dan Hou Lianyu. Sebaliknya, dia melihat wanita berkerudung itu, yang lukanya sembuh dengan cepat setelah dia mengonsumsi pil surgawi penyembuhan. Berdasarkan kecepatan penyembuhannya, dia tahu bahwa wanita bercadar itu hanya mengalami luka ringan. Wanita berkerudung itu tampaknya tak patah semangat. Setelah pulih, dia langsung meluncurkan gelombang serangan lainnya. Kekosongan bergetar saat dia memobilisasi kekuatan garis keturunannya. Sementara itu, mata Duan Lingtian sedikit menyipit. Wanita berkerudung itu telah menggunakan kekuatan garis keturunannya sebelumnya, tapi yang ini jelas berbeda dan lebih kuat. Energi melonjak dari wanita berkerudung sesaat sebelum kekuatan garis keturunan pertamanya muncul dan bergabung dengan kekuatan garis keturunan keduanya, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia masih menyembunyikan kekuatannya. Duan Lingtian agak terkejut bahwa wanita berkerudung itu masih menyembunyikan kekuatannya ketika dia berhadapan dengan dua dewa tertinggi dari Tanah Sangsi. Jika dia menggunakan kekuatan garis keturunan ini sebelumnya, kedua dewa tertinggi yang akan datang itu tidak akan cocok untuknya. Bahkan, kemungkinan duo itu bahkan tidak akan mampu menahan 10 gerakan darinya bahkan jika mereka bergabung. Kekuatannya sangat dekat dengan dewa tertinggi yang belum sempurna. Jika dia memahami hanya satu dari 4 tahu langit dan bumi ke bentuk yang belum sempurna, dia akan mampu menyaingi dewa tertinggi yang belum sempurna. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin mampu membunuh ke-10 kera jika dia berurusan dengan mereka satu persatu. Setelah itu, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya kembali ke 10 kera. Ada yang tidak beres. Tingkat ke-10 seharusnya tidak semudah itu. Menurut pendapat Duan Lingtian, ke-10 kera itu hanya sedikit lebih kuat dari 7 orang dari Tanah Sangsi yang mereka hadapi di tingkat ke-9. Sementara itu, wanita bercadar itu sepertinya tidak memiliki pemikiran yang sama dengan Duan Lingtian. Sedikit kegembiraan melintas di matanya yang sebening kristal saat dia bergegas menuju 10 kera lagi dengan kekuatan ledakan. Dia yakin dia akan mampu mengalahkan 10 kera dengan kekuatannya yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang belum sempurna. Tepatnya, menurut ibunya, dia hampir setara dengan dewa tertinggi yang belum sempurna. Wanita berkerudung itu berpikir dalam hati dengan percaya diri, "Saya pikir saya akan membutuhkan kekuatan dari dewa tertinggi yang belum sempurna untuk melewati level terakhir saya sendiri. Saya tidak berharap itu lebih mudah dari yang saya harapkan. Saya bisa melewati level ini sendiri." Pada saat yang sama, Hou Lianyu, Hou Dong, dan Qiu Ping juga bisa merasakan aura wanita bercadar yang semakin kuat. Dia masih menyembunyikan kekuatannya. Itu kekuatan garis keturunan yang berbeda. Dia memiliki kekuatan garis keturunan ganda. Sangat jarang seseorang memiliki dua kekuatan garis keturunan. Saya hanya pernah mendengarnya di masa lalu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang seperti itu. Selama bakat bawaan mereka tidak terlalu rendah, penduduk asli alam dewa akan mewarisi kekuatan garis keturunan keluarga masing-masing. Meski jarang, ada juga beberapa orang yang mewarisi kekuatan garis keturunan dari kedua orang tuanya. Bahkan lebih jarang bisa menggunakan dua kekuatan garis keturunan pada saat bersamaan. Mereka yang mampu melakukan prestasi yang langka dapat meningkatkan kekuatan mereka secara luar biasa ketika mereka menggabungkan kedua kekuatan garis keturunan. Wanita berkerudung itu jelas termasuk dalam kelompok orang yang sangat langka ini. Dia sangat kuat, Hou Dong berseru. Wanita berkerudung menyerang salah satu kera di alam dewa tertinggi yang dekat dan menyerang dengan ganas.
Dia menjatuhkan tongkat panjang dari tangan kera dan memotong tangannya, hampir membunuhnya. 4 kera lainnya dengan kekuatan dewa tertinggi yang akan segera datang bergegas tepat waktu dan berhasil menyelamatkan rekan mereka. Kera yang terluka mengeluarkan raungan menggelegar yang mengguncang kehampaan. Tiba-tiba, langit yang cerah menjadi gelap. Selanjutnya, Duan Lingtian dan yang lainnya melihat hantu besar yang menyerupai kera di langit. Itu agak mirip dengan fenomena dewa tertinggi. 10 kera memelototi wanita berkerudung itu sebelum mereka terbang menuju hantu besar itu secara serempak. Meskipun hantu besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, wanita berkerudung itu merasakan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Meskipun demikian, dia tetap maju, mencoba menghentikan salah satu kera dengan kekuatan dewa tertinggi yang dekat. Pada saat yang sama, hantu besar itu tiba-tiba hidup kembali. Itu memukul dadanya dengan kedua tangan dan menggeram. Suaranya tidak keras, tetapi 10 garis cahaya keemasan tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang menakutkan dan menyelimuti 10 kera. Pada saat berikutnya, 10 kera bersinar terang sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat kembali ke tubuh hantu besar itu. Setelah beberapa saat, hantu besar itu tampak mengeras dan menyusut pada saat bersamaan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi iblis kera yang tingginya hampir 1,6 meter, jauh lebih pendek dari rata-rata manusia. Mirip dengan kera sebelumnya, ia memegang tongkat panjang di tangannya. Namun, tidak seperti tongkat sebelumnya, tongkat ini memiliki panjang 2 meter dan sosok tembus cahaya terlihat menjulang di atasnya. Artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Hou Dong berseru. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian dan yang lainnya juga tahu bahwa tongkat panjang di tangan kera iblis adalah artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Setan kera itu berukuran kecil, tetapi mengenakan satu set baju besi yang membuatnya terlihat lebih tangguh daripada 10 kera yang lebih besar dari sebelumnya. Mata merah iblis kera bersinar dengan niat membunuh saat melihat wanita berkerudung itu dan berkata, "Manusia, beraninya kau melukai doppelgangerku. Kamu harus mati." Saat iblis kera berbicara, energi surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya. Wanita berkerudung itu gemetar begitu dia merasakan energi surgawi lawan. Pada saat yang sama, Jiang Yuwei, yang berdiri di dekatnya, berseru dengan ngeri, seekor binatang iblis di alam dewa tertinggi. Memang, iblis kera kecil berada di alam dewa tertinggi yang belum sempurna. Energi surgawinya melonjak ke langit dan berubah menjadi api. Jelas, itu memahami hukum api. Mata wanita berkerudung itu bertepi ketakutan ketika dia menemukan bahwa pemahaman iblis kera tentang hukum api dapat memanifestasikan fenomena yang bersinar sejauh 100.000 mil. Tidak diragukan lagi pemahaman iblis kera tentang hukum melampaui pemahamannya tentang hukum. Mungkin, dia bisa berdiri tegak dengan kombinasi kekuatan garis keturunan ganda, hukum, dan jiwa artefak surgawi yang menonjol, tetapi hanya energi suci iblis kera saja yang mengambil keuntungannya. Meskipun dia dapat merasakan dari energi surgawinya bahwa basis kultivasinya belum stabil, tidak ada keraguan bahwa itu berada di alam dewa tertinggi yang belum sempurna. Aku tidak cocok untuk itu. Dengan pemikiran ini, wanita berkerudung itu melintas dan buru-buru mundur. Setelah itu, dia menatap Duan Lingtian dan berkata tanpa ekspresi, "Jika kamu percaya diri, maka kamu dapat bergerak sekarang. Kalau tidak, Anda mungkin juga menghemat energi Anda dan bergabung dengan saya. Saya bersedia berbagi hadiah dengan Anda." Nyatanya, wanita bercadar itu tidak murah hati. Dia hanya khawatir kepercayaan buta Duan Lingtian akan menyebabkan dia menghadapi iblis kera secara langsung. Jika dia terluka parah, mustahil baginya untuk berurusan dengan iblis kera sendirian. Pada akhirnya, tidak satupun dari mereka yang mampu melewati level akhir. Ini adalah sesuatu yang dia, bersama dengan orang lain, tidak ingin melihatnya. Kurasa dia tidak akan melawan siluman kera jika dia tidak percaya diri. Jika dia mampu membunuh siluman kera sendiri, maka aku akan mengaku kalah dan menyerahkan hadiah terakhir kepadanya, pikir wanita berkerudung itu. Diri. Matanya tidak meninggalkan Duan Lingtian sama sekali saat dia menunggu tanggapannya dengan cemas. Sementara itu, iblis kera menggeram dan menyerang dengan marah seperti nyala api. Panas terik menyebabkan ekspresi Hou Lian Yu dan yang lainnya yang bukan dewa tertinggi berubah dan mundur. 4242 serangan Duan Lingtian, seperti yang diharapkan, tidak sesederhana itu. Duan Lingtian, yang sebelumnya tidak mengira bahwa 10 kera adalah ancaman, mengangguk ke dalam. Sebelumnya,
Dia merasa bahwa level terakhir terlalu sederhana dan berspekulasi bahwa ada lebih dari yang terlihat. Ternyata, dia benar. Level terakhir jauh lebih sulit. 10 kera telah berubah menjadi setan kera. Tepatnya, 10 kera itu adalah doppelganger dari iblis kera. Setelah kera kembali ke tubuh aslinya, basis kultivasi iblis kera naik menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Selain itu, bahkan jika itu kurang dibandingkan dengan hukum ruangnya, pemahaman iblis kera tentang hukum api juga cukup dalam, itu bisa mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 100.000 mil. Pada saat ini, mata wanita berkerudung itu sedikit melebar saat dia melihat iblis kera menyerbu. Saat dia buru-buru mundur, dia melihat ke arah Duan Lingtian dan bertanya dengan suara yang sedikit cemas, apakah kamu belum akan bergerak? Suara wanita bercadar itu tak lagi semantap sebelumnya. Tanda seru. Duan Lingtian hanya tersenyum tipis sebagai jawaban. Kemudian, dia berteleportasi dan muncul di jalur iblis kera, memblokirnya. Setan kera itu berhenti dan mengacungkan tongkat panjang yang menyala-nyala di tangannya. Bang! Ketika siluman kera menjatuhkan tongkat itu, kekosongan itu beriak, seolah-olah akan robek. Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga bergerak. Sinar pedang 7 warna yang menyilaukan ditembakkan ke langit dan memblokir tongkat panjang itu. Ledakan. Ledakan lain terdengar di udara saat tongkat panjang mendarat di sinar pedang 7 warna. Sinar pedang meredup sedikit, dan nyala api di jalan tampak mengecil juga. Setelah beberapa saat, api pada tongkat itu benar-benar padam sementara sinar pedang yang redup tetap ada. Iblis kera menarik tongkat panjangnya dan berhenti menyerang. Itu menatap Duan Lingtian dengan sedikit kecemasan yang muncul di mata merahnya saat berkata, manusia, bukan kamu yang ingin aku bunuh. Pada saat ini, tangan kera iblis yang memegang tongkat panjang itu sedikit gemetar. Hanya itu yang tahu apa yang dialaminya sebelumnya. Meskipun dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya sebelumnya, dia telah menggunakan sekitar 70% dari kekuatannya. Namun, lawannya mampu menghentikan serangannya dengan mudah tanpa menggunakan kekuatan garis keturunan. Selain itu, lawannya hanyalah kaisar dewa tingkat lanjut, tetapi pemahaman lawannya tentang hukum ruang angkasa jauh lebih dalam daripada pemahamannya tentang hukum api. Yang terpenting, itu mendeteksi jejak pedang Dao, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi, dalam serangan lawannya. Sementara itu, selain Hou Lian Yu dan wanita bercadar, Jiang Yuwei, Hou Dong, Qi Yuping tersentak kaget. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka melihat ke arah Duan Lingtian. Meskipun mereka tahu dia kuat, mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Bahkan wanita bercadar itu dipaksa mundur oleh siluman kera, tetapi dia berhasil menang dalam konfrontasi langsung dengan siluman kera. Kekuatannya, wanita berkerudung, yang berdiri di kejauhan, menatap Duan Lingtian dengan kaget. Skenario terburuk yang dia pikirkan sebelumnya menjadi kenyataan, kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan dewa tertinggi yang belum sempurna. Meskipun iblis kera tidak menggunakan kekuatan penuhnya, menurutnya, Duan Lingtian juga belum menggunakan kekuatan garis keturunannya. Jelas bahwa dia masih menahan kekuatannya. Meskipun Hou Lian Yu sudah tahu Duan Lingtian kuat, dia masih merasa sedikit terkejut. Kakak Duan benar-benar terlalu kuat. Meskipun dia hanya seorang kaisar dewa yang maju, dia memiliki kekuatan yang menyaingi dewa tertinggi. Pada saat ini, Duan Lingtian menatap iblis kera dan berkata tanpa ekspresi, serang dengan sekuat tenaga. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Meskipun mewaspadai Duan Lingtian, siluman kera itu geram dengan kata-kata Duan Lingtian, yang menurutnya memalukan. Manusia, karena kamu memiliki keinginan mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah itu, iblis kera meraung, dan fenomena dewa tertinggi setinggi 10 meter muncul. Setelah bergabung dengan fenomena tersebut, tongkat panjang di tangannya juga ikut tumbuh. Kekosongan bergetar saat iblis kera setinggi 10 meter itu bergerak, mengirimkan gelombang kejut ke sekitarnya. Itu mengayunkan tongkat panjang di tangannya seolah-olah sedang mencoba untuk menurunkan langit dan mendominasi daratan. Mati, iblis kera berteriak saat api yang membumbung ke langit muncul di tongkat panjang. Pada saat yang sama, mata merahnya berkilat sebelum bola api muncul seperti bintang di langit. Hanya dalam beberapa saat, bola api tumbuh dan berkelok-kelok menjadi jaring api yang menutup Duan Lingtian. Ledakan. Staf panjang jatuh seperti itu mampu membelah langit menjadi 2. Retakan garis rambut muncul di belakangnya saat melewatinya. Berdasarkan ini,
orang bisa mengetahui seberapa kuat serangan itu. Jelas, iblis kera tidak lagi menahan diri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Hou Lianyu, Jiang Yuwei, Hou Dong, dan Qi Yuping menyaksikan dengan kaget. Sangat kuat. Saya khawatir bahkan dewa tertinggi yang belum sempurna pun tidak akan mampu menahan serangan ini. Dia tidak akan dihancurkan sampai mati begitu saja, kan? Jika dia mati, kita harus segera kabur. Setelah itu, sebuah portal muncul di atas Jiang Yuwei, Hou Dong, dan Qi Yuping. Sayangnya, tidak ada portal yang terlihat di atas Hou Lianyu dan wanita berkerudung itu. Mereka berdua fokus pada Duan Lingtian saat ini. Keyakinan Hou Lianyu tidak goyah. Dia yakin Duan Lingtian akan menang. Karena itu, dia mengabaikan transmisi suara Hou Dong yang mendesaknya untuk membuka portal untuk meninggalkan alam rahasia alam. Sementara itu, wanita berkerudung itu menatap Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar cocok untuk iblis kera. Jika dia memiliki kekuatan dewa tertinggi yang belum sempurna, dia hanya akan setara dengan iblis kera. Juga tidak mungkin mengalahkan iblis kera, apalagi membunuhnya. Bahkan jika dia mendapat bantuan Hou Lianyu, itu tidak berguna. Hou Lianyu yang hampir menjadi dewa tertinggi yang dekat tidak cukup kuat untuk membantu. Selain itu, jika Hou Lianyu bergerak dengan ceroboh, tidak hanya dia tidak akan membantu, tetapi dia bahkan mungkin menjadi beban bagi Duan Lingtian. Jika dia hanya setara dengan iblis kera, aku masih punya kesempatan untuk bertindak. Dengan itu, aku masih bisa mendapatkan hadiah terakhir. Wanita bercadar itu berpikir dalam hati dengan penuh harap, bagaimanapun, aku hanya akan bergerak setelah dia dan iblis kera terluka. Jika tidak, dia pasti akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari hadiahnya. Pikiran demi pikiran muncul di benak wanita bercadar itu saat dia membuat berbagai macam perhitungan. Dia tahu bahwa perhitungannya hanya berguna jika dia benar tentang Duan Lingtian yang hanya sekuat dewa tertinggi yang belum sempurna. Jika Duan Lingtian mampu mengalahkan iblis kera sendirian, semua perhitungannya akan sia-sia. Dia tidak berniat merebut hadiah dari Duan Lingtian bahkan jika Duan Lingtian terluka karena mengalahkan iblis kera. Lagi pula dia punya prinsip sendiri. Dia tidak akan dengan sengaja menyakiti orang lain, tetapi dia akan selalu menjaga dirinya dari orang lain. Pada saat ini, Duan Lingtian, yang dikelilingi oleh api, tersenyum tipis ketika dia berkata, "Kamu sekuat dewa tertinggi yang belum sempurna." Duan Lingtian sangat tenang. Seolah-olah semuanya ada dalam kendalinya. Detik berikutnya, Duan Lingtian bergerak. Sinar pedang yang menakutkan ditembakkan saat badai spasial mulai mengamuk. Pada saat yang sama, Duan Lingtian melemparkan Sword Dao, Masteri Dao, dan hukum ruang angkasa. Setelah itu, kecepatan jaring api yang mendekati Duan Lingtian melambat. Penguasaan Dao, iblis kera berteriak, "Khawatir, siapa kamu? Bagaimana seorang kaisar dewa tingkat lanjut dapat memahami dua Tao langit dan bumi?" Iblis kera meraung dan menurunkan tongkat panjangnya untuk menghadapi sinar pedang yang menakutkan. Itu tidak repot untuk menyelidiki sinar pedang. Kalau tidak, itu akan menemukan bahwa sinar pedang bukan hanya artefak surgawi yang menonjol. Ledakan. Saat sinar pedang dan tongkat panjang bertabrakan, kehampaan mulai terdistorsi. Setelah itu, gelombang kejut yang menakutkan meluncur, mengirim Hou Lianyu, Jiang Yuwei, Hou Dong, dan Qi Yuping, yang berdiri cukup jauh, terbang kembali. Hou Lianyu, yang berdiri paling dekat, memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya langsung memucat. Namun, matanya tidak meninggalkan pertempuran sama sekali. Dia berseru, Apakah itu doppelganger dari hukum? Dia bukan penduduk asli Realm of Gods." Wanita berkerudung, yang kerudungnya sebagian dilepas oleh gelombang kejut, menatap Duan Lingtian dengan kaget. Awalnya, dia berasumsi bahwa dia memiliki latar belakang yang hebat di tanah persembahan surgawi. Dia berpikir bahwa dia belum pernah mendengar namanya sebelumnya karena dia menyembunyikan kekuatannya. Namun, pengungkapan doppelgangernya benar-benar menghancurkan teorinya. Ternyata, dia bukan penduduk asli Realm of Gods. Hanya mereka yang berasal dari alam bawah yang dapat membentuk doppelganger dari hukum yang mereka pahami. Dia jauh lebih kuat daripada dewa tertinggi yang belum sempurna, pikir wanita berkerudung itu dalam hati sambil mendesah. Saat ini, Duan Lingtian sudah muncul di depan iblis kera. Pada saat yang sama, doppelgangernya yang memegang sinar pedang 7 warna juga muncul di belakang iblis kera.
4243 fragmen artefak Dewa Utama Jiang Yuwei, Hou Dong, Qiu Ping, dan Hou Lian Yu terkejut melihat doppelganger Duan Lingtian muncul di belakang iblis kera. Saya tidak percaya bahwa kakak Duan berasal dari alam bawah. Dia bukan penduduk asli Realm of Gods, namun, dia mampu mencapai prestasi yang luar biasa. Hou Lian Yu heran dalam hati. Dia juga sadar bahwa Duan Lingtian lebih muda darinya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana alam bawah berhasil melahirkan keajaiban yang menantang surga seperti Duan Lingtian. Pada saat ini, iblis kera meraung dengan keras, tidak. Ketika iblis kera menemukan doppelganger Duan Lingtian sudah muncul di depannya. Itu tidak berdaya pada saat ini. Bagaimanapun, doppelganger Duan Lingtian juga memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Tanda seru, swoosh. Sinar pedang 7 warna ditembakkan seperti sabit Grim Reaper dan menembus tubuh iblis kera. Itu bergetar hebat sebelum puluhan ribu sinar pedang meledak keluar dari tubuhnya, membunuhnya hanya dalam sekejap mata. Tangisan yang mengerikan, sunyi, dan tidak rela terdengar di udara sebelum hantu besar muncul sebentar di udara dan jatuh, menandakan kematian dewa tertinggi. Fenomena seperti itu pasti akan menyebabkan keributan di Realm Battlefield. Namun, tidak ada keributan karena hanya beberapa orang yang hadir di alam rahasia alam. Keheningan yang mengerikan turun setelah teriakan kera iblis memudar. Hou Lian Yu dan yang lainnya memandangi sosok ungu di kejauhan dengan mata yang dipenuhi keterkejutan, ketakutan, dan segala macam perasaan rumit. Pada saat ini, Duan Lingtian tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan saat seberkas cahaya besar menyinari dirinya dari langit. Aku sama sekali bukan tandingannya. Dia terlalu kuat, pikir wanita berkerudung itu dalam hati, merasa rumit. Jiang Yuwei, Hou Dong, dan Qiu Ping masih belum sadar. Mereka benar-benar tidak menyangka Duan Lingtian begitu kuat. Setelah beberapa saat, mereka mau tidak mau menoleh untuk melihat Hou Lian Yu dengan iri, bertanya-tanya di mana dia menemukan penolong yang begitu kuat. Bahkan jika Hou Lian Yu tidak mendapatkan banyak hal dari alam rahasia alami ini, dia telah mendapatkan banyak hal dengan berkenalan dengan orang yang menentang surga. Yang lain tidak lagi berani memprovokasi Hou Lian Yu ketika mereka memikirkan kekuatan Duan Lingtian. Tidak ada kekurangan antusiasme di pihak Hou Lian Yu saat dia terus memanggil Duan Lingtian sebagai kakak Duan. Selain itu, berdasarkan interaksi keduanya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang cukup baik. Pada saat ini, Hou Dong melangkah maju dan mengacungkan jempol pada Duan Lingtian. Kakak Duan, kamu adalah kaisar dewa terkuat yang pernah saya temui. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, kakak Duan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dengan benar. Nama saya Hou Dong. Hou Lian Yu dan aku tumbuh bersama di klan yang sama. Kakak Duan, silakan mencari saya jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda selama itu masih dalam kemampuan saya. Setelah mendengar kata-kata Hou Dong, sedikit penghinaan terlihat di mata Jiang Yuwei dan Qiu Ping. Lagi pula, perilaku Hou Dong sekarang benar-benar menjijikkan. Sebelumnya, Hou Dong telah mengejek Hou Lian Yu dan memandang rendah Duan Lingtian, tapi sekarang, dia tidak ragu sama sekali untuk menjadi penjilat. Hou Lian Yu juga terpana oleh ketidakberdayaan Hou Dong. Ketika dia sadar kembali, dia berkata dengan marah, Hou Dong, cukup dengan penjilatanmu. Kakak Duan dapat mencari saya jika dia membutuhkan bantuan. Hou Dong tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia hanya tersenyum ketika melihat Hou Lian Yu. Kesombongannya sebelumnya benar-benar hilang saat ini. Tiba-tiba, Qiu Ping melihat ke langit dan berseru, hadiah tambahan ada di sini. Seberkas cahaya merah membawa sepotong logam besar turun dari langit. Potongan logam itu tampak biasa saja selain auranya yang menakutkan. Auranya saja menyebabkan artefak surgawi yang menonjol dari Duan Lingtian dan yang lainnya bergetar. Jiwa artefak mereka muncul sebentar sebelum mereka kembali ke artefak surgawi terkemuka masing-masing. Duan Lingtian sedang melihat potongan logam itu dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar Huanger berkata dengan suara bergetar, Tuan, ini adalah pecahan dari artefak Dewa Utama. Pecahan artefak Dewa Utama. Duan Lingtian tertegun. Dia telah mendengar tentang artefak Dewa Utama sebelumnya, tetapi dia hanya tahu sedikit tentangnya. Pada saat ini, mata Hou Lian Yu berbinar saat dia berseru, itu adalah pecahan dari artefak Dewa Utama. Ketika Duan Lingtian melihat ke atas,
dia melihat yang lain memandangi pecahan logam itu dengan tamak. Pada saat yang sama, Hou Lianyu buru-buru berkata melalui transmisi suara, "Kakak Duan, cepat dan singkirkan pecahan artefak Dewa Utama. Meskipun saya tidak berpikir mereka memiliki keberanian untuk merebutnya dari Anda, lebih baik aman daripada menyesal. Bagaimana jika salah satu dari mereka merenggutnya terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya yang merusak? Pada saat itu, Anda tidak akan dapat mengambilnya bahkan jika Anda membunuh mereka." Setelah mendengar kata-kata Hou Lianyu, Duan Lingtian buru-buru mengambil pecahan logam itu dan menyimpannya di cincin spasialnya. Dia juga bisa merasakan setengah dari kekuatan dari hukum ruang menghilang ketika dia meraih pecahan logam itu. Pecahan dari artefak Dewa Utama itu menakutkan seperti itu. Aku bertanya-tanya seberapa menakutkan artefak Dewa Utama itu. Duan Lingtian tahu bahwa hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dapat mengolah artefak surgawi yang menonjol menjadi artefak surgawi utama setelah menyimpan artefak surgawi yang menonjol di sisinya selama bertahun-tahun. Tak perlu dikatakan, artefak Dewa Utama jauh lebih unggul dari artefak Dewa Terkemuka. Bahkan tanpa jiwa artefak, artefak Dewa Utama dapat dengan mudah menghancurkan artefak Dewa Terkemuka dengan jiwa artefak lengkap. Dengan demikian, artefak Dewa Utama diakui sebagai senjata dewa terkuat di langit dan bumi. Dalam keadaan normal, hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang memiliki artefak Dewa Utama. Namun, ada sejumlah kecil dewa tertinggi tingkat lanjut yang juga memiliki artefak Dewa Utama karena hubungan dekat mereka dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan artefak Dewa Utama di tangan, setelah Duan Lingtian menyingkirkan fragmen artefak Dewa Utama, Hou Lianyu berkata lagi, "Kakak Duan, artefak Dewa Utama hanya dapat dikembangkan oleh pusat kekuatan tertinggi." Hou Lianyu berasumsi Duan Lingtian tidak menyadari betapa berharganya fragmen artefak Dewa Utama berdasarkan reaksi Duan Lingtian sehingga dia dengan cepat menjelaskannya kepada Duan Lingtian. Tidak hanya artefak Dewa Utama yang sulit untuk diolah, tetapi juga membutuhkan waktu lama untuk mengolahnya. Untuk alasan ini, beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi memilih untuk mengolah artefak surgawi utama menggunakan sesuatu yang lain selain artefak surgawi yang menonjol. Hanya material tak tertandingi yang bisa menjadi fragmen dari artefak Dewa Utama. Jika saya tidak salah, pecahan logam yang Anda peroleh itu adalah Colossal Dark Matter. Itu salah satu bahan paling berharga yang digunakan untuk menempa senjata antara langit dan bumi. Anda dapat menggunakan fragmen artefak Dewa Utama untuk mengolah artefak Dewa Terkemuka Anda dengan jiwa artefak lengkap. Setelah artefak surgawi Anda yang menonjol mengumpulkan energi yang cukup dari 9 fragmen, itu akan menjadi artefak Dewa Utama. Seperti yang Anda lihat, dibandingkan dengan metode konvensional, pusat kekuatan tertinggi akan menyebarkan dan menyembunyikan pecahan artefak Dewa Utama di medan perang Rilem, menggunakannya sebagai hadiah. Menurut rumor, artefak Dewa Utama pernah muncul di Rilem Battlefield sebagai hadiah sejak dulu sekali. Namun, karena kesulitan mengolah artefak Dewa Utama, pusat kekuatan tertinggi kemudian mengubah hadiah menjadi pecahan artefak Dewa Utama. Bagaimanapun, pecahan dari artefak Dewa Utama dianggap sebagai harta karun yang tiada taranya di medan perang alam yang bahkan akan diperebutkan oleh dewa tertinggi tingkat lanjut. Duan Lingtian memiliki pemahaman yang lebih baik setelah mendengarkan penjelasan Hou Lianyu. Kemudian, dia mengeluarkan pecahan dari artefak Dewa Utama sebelum dia memanggil Huanger, jiwa artefak dari pedang indah 7 lubang. Huanger, bagaimana cara mengintegrasikan fragmen artefak Dewa Utama ini ke dalam pedang indah 7 lubang? Huanger hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia bertanya, Master, Anda ingin mengintegrasikan fragmen itu ke dalam pedang indah 7 lubang. Tak perlu dikatakan, integrasi fragmen artefak surgawi utama ke dalam pedang indah 7 lubang akan sangat bermanfaat bagi Huanger, jiwanya. Selain itu, jika Duan Lingtian berhasil mendapatkan 9 fragmen dan mengintegrasikannya dengan pedang indah 7 lubang, pedang itu akan berubah menjadi artefak Dewa Utama. Saat itu, selama Duan Lingtian mau, Huanger akan mandiri seperti manusia. Dia akan memiliki basis kultivasi yang lebih rendah daripada Master Artefak Surgawi, tetapi dia perlahan bisa meningkatkan basis kultivasinya. Misalnya, jika tuannya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia hanya akan memiliki basis kultivasi dari dewa tertinggi perantara. Untuk menjadi dewa tertinggi yang maju, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan setelah memperoleh kemerdekaan, itu tidak akan mempengaruhi Seven Orifices Exquisite Sword.
Lagi pula, artefak dewa utama, tidak seperti artefak dewa terkemuka, tidak bergantung pada kekuatan jiwa artefak. Itulah mengapa artefak dewa utama juga dikenal sebagai senjata dewa dalam bentuknya yang paling dasar. 4244 Luo Yiyun. Sementara Duan Lingtian bertanya kepada Huanger tentang cara untuk mengintegrasikan fragmen artefak dewa utama ke dalam pedang indah 7 lubang, dia bisa merasakan jiwa artefak dari pedang dewa terkemuka yang doppelgangernya dari hukum ruang angkasa digunakan menjadi gelisah. Sebagai jiwa artefak dari salah satu pedang dewa terkemuka Duan Lingtian, ia secara alami dapat mendengar percakapan Duan Lingtian dan Huanger. Itu tidak berbicara karena Huanger telah melayani Duan Lingtian lebih lama, dan statusnya jauh lebih rendah daripada Huanger. Tuan, tidak sulit untuk mengintegrasikan fragmen dari artefak dewa utama ke dalam pedang indah 7 lubang. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memegangnya di tangan Anda sementara saya menggunakan energi saya untuk menyerapnya. Setelah saya sepenuhnya menyerapnya, pedang indah 7 lubang akan naik ke level lain. Pada saat itu, saya akan dapat membantu Anda mengalahkan lawan yang lebih kuat. Kata Huanger, jelas bersemangat. Meskipun dia telah melayani Duan Lingtian dengan sepenuh hati sejak dia menjadi jiwa dari Seven Orifices Exquisite Sword, dia tetap merasa bersemangat ketika berpikir untuk mendapatkan kebebasannya. Berdasarkan kepribadian Duan Lingtian, dia pikir kemungkinan dia akan membebaskannya setelah pedang indah 7 lubang menjadi artefak dewa utama. Baiklah, kata Duan Lingtian dengan anggukan. Selanjutnya, dia mengeluarkan pecahan artefak dewa utama dan memegangnya di tangannya. Dia langsung merasakan energi 7 warna Huanger melonjak sebelum menyelimuti pecahan logam. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan jiwa artefak lainnya semakin gelisah saat energi 7 warna memasuki pecahan logam. Namun, jiwa artefak tidak bertindak gegabah. Dia agak puas bahwa jiwa artefak cukup pintar untuk mengetahui bahwa itu bukan tandingan Huanger. Pada saat ini, Hou Dong memimpin dengan senyum lebar di wajahnya. Selamat, Kakak Duan. Tanda seru. Perubahan sikap Hou Dong yang tiba-tiba membuat Hou Lian Yu mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengikuti dan memberi selamat kepada Duan Lingtian juga. Hou Lian Yu memandang Duan Lingtian dan berkata, Kakak Duan, tolong kunjungi saya ketika Anda punya waktu. Hou Lian Yu tahu bahwa mereka akan berpisah setelah meninggalkan alam rahasia alam. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu lagi kecuali mereka setuju untuk bertemu di base camp sebelumnya atau jika takdir mempertemukan mereka lagi. Baik, Duan Lingtian, yang bersemangat, mengangguk dan tersenyum mendengar kata-kata Hou Lian Yu. Dia berkata, saya berutang budi kepada Anda karena telah membawa saya ke alam rahasia alami ini. Saya akan membalas budi di masa depan. Duan Lingtian tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan buah kenaikan langit dan pecahan artefak dewa utama jika Hou Lian Yu tidak mengundangnya untuk memasuki alam rahasia alam. Tanpa pecahan artefak dewa utama, pedang indah 7 lubangnya tidak akan naik ke level lain, yang pada gilirannya meningkatkan kekuatannya juga. Sebelum meninggalkan alam rahasia alam, Hou Lian Yu mengingatkan Duan Lingtian melalui transmisi suara, tampak sedikit khawatir, karena pecahan dari artefak dewa utama telah diintegrasikan ke dalam pedang dewa Anda, itu akan terungkap segera setelah Anda menggunakan pedang dewa Anda. Pedang. Jika seseorang mendapatkan pedang suci Anda dan menghancurkan jiwanya, pecahan itu akan tetap utuh, dan itu dapat diekstraksi dari pedang suci Anda. Karena itu, yang terbaik adalah tidak menggunakan pedang sucimu, terutama melawan lawan yang bukan tandinganmu. Duan Lingtian juga menyadari hal ini. Namun, dia menjadi lebih waspada setelah mendengarkan pengingat Hou Lian Yu. Dia bukan orang yang impulsif dan tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu. Pada saat ini, wanita berkerudung memandang Duan Lingtian dan tiba-tiba bertanya, Duan Lingtian, bisakah kita berbicara secara pribadi? Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia mengangguk dan mengikuti wanita berkerudung itu ke sisi lembah. Sementara mereka berdiri dengan punggung menghadap yang lain, wanita bercadar itu tiba-tiba melepas cadarnya, memperlihatkan wajahnya yang cantik dan elok yang akan membuat sebagian besar pria kehilangan akal. Namun, Duan Lingtian tetap kebal terhadap kecantikannya. Lagi pula, dia belum pernah bertemu dengan seorang wanita yang lebih cantik dari Huaner. Wanita di depannya memang cantik, tapi dia masih kurang dibandingkan dengan Huaner. Wanita itu memimpin dan mulai memperkenalkan dirinya kepada Duan Lingtian. Nama saya Luo Yiyun.
Nama yang digunakan suster muda Yu Wei untuk memperkenalkanku adalah palsu. Saya anggota klan Luo di Tanah Persembahan Surgawi, dan ayah saya adalah pemimpin klan. Duan Lingtian terkejut dalam hati. Berdasarkan apa yang dia ketahui, klan Luo adalah klan peringkat tertinggi di Tanah Persembahan Surgawi yang setara dengan klan Xia dan klan Yun. Di antara pasukan peringkat tertinggi di Tanah Persembahan Surgawi, hanya ada 3 klan, klan Xia, klan Yun, dan klan Luo. Duan Lingtian masih bertanya-tanya apakah Luo Yiyun berasal dari klan Luo peringkat tertinggi ketika dia berkata lagi, klan Luo adalah salah satu dari 3 klan peringkat tertinggi di Tanah Persembahan Surgawi. Klan kami memiliki warisan yang panjang, dan kami memiliki leluhur yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setelah jeda singkat, Luo Yiyun memandang Duan Lingtian dengan mata cerah sambil terus berkata, Duan Lingtian, latar belakangmu pasti biasa karena kamu berasal dari alam yang lebih rendah, dan aku belum pernah mendengar tentangmu di Tanah Persembahan Surgawi. Menurut pendapat Luo Yiyun, bahkan jika Duan Lingtian telah bergabung dengan kekuatan peringkat tertinggi biasa, dia masih akan terkenal karena kekuatannya yang menantang surga. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa dia jauh lebih muda darinya. Seseorang seperti Duan Lingtian adalah bakat yang luar biasa bahkan di antara orang-orang ajaib. Saya, Luo Yiyu, mewakili klan Luo untuk mengundang Anda bergabung dengan kami. Klan Luo tidak akan menganiaya Anda jika Anda bergabung dengan kami. Saya akan memastikan bahwa ayah saya mengadopsi Anda sebagai anak baptisnya jika Anda bergabung dengan klan. Dengan ini, kamu juga akan menjadi tuan muda dari klan Luo, sama seperti kakak laki-lakiku. Tak perlu dikatakan, Anda juga akan diberikan hak istimewa dan perlakuan khusus. Nyatanya, perawatanmu mungkin lebih baik dari kami, kata Luo Yiyun tanpa berbelit-belit. Dia berusaha keras meyakinkan Duan Lingtian untuk bergabung dengan klan, dan dia berbicara seolah-olah dia memiliki kualifikasi untuk membuat keputusan atas nama ayahnya. Ternyata, kamu adalah nona muda dari klan Luo. Maafkan saya karena tidak tahu lebih baik, kata Duan Lingtian dengan anggukan. Kemudian, dia terus berkata dengan senyum tipis di wajahnya, namun, saya tidak tertarik bergabung dengan klan Luo. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona Luo. Luo Yiyun tidak berharap Duan Lingtian menolak undangannya dengan tegas. Dia sedikit mengernyit sebelum berkata, Duan Lingtian, jika menurut Anda tawaran saya tidak cukup baik, Anda dapat mengajukan persyaratan Anda. Jika itu dalam kemampuan klan, saya dapat menyetujui Anda atas nama ayah saya. Luo Yiyun bertekad untuk merekrut Duan Lingtian, dia tidak berniat untuk menyerah dengan mudah. Menurutnya, dengan bakat bawaan Duan Lingtian yang luar biasa, dia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan. Bahkan jika dia gagal menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia pasti akan menjadi dewa tertinggi yang maju. Dengan senjata surgawi pamungkas klan Luo, dia tidak akan tertandingi di antara dewa tertinggi tingkat lanjut. Secara keseluruhan, klan Luo akan sangat diuntungkan dengan memilikinya di klan mereka. Klan pasti akan mendapatkan pembangkit tenaga listrik lain yang mampu melindunginya. Duan Lingtian mengangkat alis. Kondisiku. Jadi aku bisa meminta apa saja. Melihat ada secercah harapan, mata Luo Yiyun berbinar saat dia buru-buru menjawab, ya, apa saja. Duan Lingtian mengangguk. Matanya yang menyipit bersinar dingin saat dia berkata, Nona Luo, saya akan bergabung dengan klan Luo jika klan Luo dapat membantu saya membunuh seseorang. Siapa yang ingin kamu bunuh? Luo Yiyun bertanya tanpa henti. Sebagai kekuatan peringkat tertinggi, tidak akan sulit bagi klan Luo untuk membunuh seseorang selama orang lain itu bukan pembangkit tenaga listrik tertinggi atau dewa tertinggi tingkat lanjut yang sangat kuat. Luo Yiyun tahu dia harus bertanya tentang identitas orang yang diinginkan Duan Lingtian untuk dibunuh oleh klan Luo. Terlepas dari pembangkit tenaga listrik yang kuat, klan Luo juga tidak bisa begitu saja membunuh mereka yang memiliki latar belakang yang kuat. Selain itu, untuk seseorang seperti Duan Lingtian yang membutuhkan bantuan untuk membunuh seseorang, kemungkinan besar orang lain juga tidak sederhana. Duan Lingtian memandang Luo Yiyun dan berkata dengan serius, Tuan muda dari klan Yun, Yun Qingyan. Jika klan Luo membunuhnya, aku akan bergabung dengan klan Luo. Mata Luo Yiyun melebar begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia tersenyum kecut dan berkata, saya khawatir klan Luo tidak dapat membantu Anda membunuhnya. Meskipun Yun Qingyan tidak kuat, latar belakangnya luar biasa.
Selain itu, beberapa tetua dari generasi kakeknya juga menikah dengan anggota klan Yun. Di satu sisi, Yun Qingyan bisa dianggap sebagai sepupu Luo Yiyun. Luo Yiyun menghela nafas dalam hati sebelum dia bertanya, apakah ada permusuhan di antara kalian berdua? 4245 penguasa tanah Sangsi di saat berikutnya, Luo Yiyun menyesal menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Bagaimana mungkin tidak ada permusuhan antara Duan Lingtian dan Yun Qingyan ketika Duan Lingtian menginginkan kematian Yun Qingyan? Duan Lingtian juga sedikit terkejut karena Luo Yiyun menanyakan pertanyaan yang begitu jelas. Dia memandangnya dan menjawab pertanyaan itu. Pada saat yang sama, dia mempertanyakan kecerdasannya. Setelah beberapa saat, tidak mau menyerah, Luo Yiyu bertanya lagi, apakah Anda memiliki syarat atau permintaan lain? Klan Luo secara alami cukup kuat untuk membunuh Yun Qingyan, tetapi klan secara alami tidak mau mengambil risiko sebesar itu bahkan jika itu untuk bakat mengerikan seperti Duan Lingtian. Jika masalah ini tidak ditangani dengan hati-hati, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada hubungan antara klan Luo dan klan Yun. Bagaimana mungkin klan Luo bersedia mengambil risiko sebesar itu untuk Duan Lingtian terlepas dari betapa berbakatnya dia? Tanda seru. Tidak ada gunanya melanjutkan percakapan ini, kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Saat ini, Duan Lingtian melihat awan dan angin bergolak di langit. Dia tahu mereka akan segera dikirim keluar dari alam rahasia alam. Setelah melihat ini, dia mengingat kata-kata kakak ketiganya, Yang Yuchen. Saat Anda dipindahkan dari alam rahasia alam, beberapa titik spasial mungkin muncul. Jika kamu bisa menembus poin spasial, kamu akan diberi hadiah. Aku bertanya-tanya berapa banyak poin spasial yang akan muncul dan hadiah apa yang akan aku dapatkan, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu. Terlepas dari itu, dia tahu hadiahnya tidak akan seberharga fragmen artefak Dewa Utama. Paling-paling, hadiahnya akan sama berharganya dengan buah kenaikan langit jika dia berhasil menembus semua poin spasial. Pada saat ini, Hou Lian Yu berkata kepada Duan Lingtian, Kakak Duan, kita akan segera dipindahkan dari alam rahasia alam. Pada saat itu, kami akan dikirim ke titik spasial masing-masing dan... Karena Duan Lingtian sudah mengetahui hal ini, dia dengan cepat menyela dan memberitahu Hou Lian Yu sudah mengetahui masalah ini. Setelah beberapa saat, gelombang energi turun dari langit menuju Duan Lingtian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, sebuah pesan muncul di benak mereka. Selamat telah melewati alam rahasia alam. Saat ini, Luo Yiyun berkata lagi, Duan Lingtian, datanglah ke klan Luo jika kamu membutuhkan bantuanku. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda selama itu masih dalam kemampuan saya. Meskipun Duan Lingtian menolak untuk bergabung dengan klan Luo, Luo Yiyu tahu tidak akan rugi baginya untuk berteman dengan keajaiban tiada taraf seperti Duan Lingtian. Terima kasih, jawab Duan Lingtian melalui transmisi suara. Dia secara alami menyadari pikiran Luo Yiyun. Pada saat ini, Duan Lingtian dan yang lainnya merasakan tarikan dari energi sebelum mereka memasuki lorong yang penuh warna dan tampaknya tak berujung. Pada awalnya, Duan Lingtian masih bisa melihat yang lain. Namun, tidak lama kemudian, dia kehilangan pandangan dari yang lain, dia sendirian. Setelah itu, dia menemukan bahwa dia telah tiba di tempat yang tampaknya merupakan penjara yang menakutkan. Dia terjebak di dalam pilar batu gelap yang besar. Mengaum. Sesaat kemudian, Duan Lingtian menemukan bahwa dia bukan satu-satunya orang di penjara. Seekor binatang besar dengan aura menakutkan juga ada di dalam penjara. Begitu merasakan kehadiran Duan Lingtian, ia terbangun dari tidurnya dan meraung sebelum menerkam Duan Lingtian. Kekuatannya sebanding dengan dewa tertinggi yang akan datang, tapi sayangnya, itu bukan apa-apa di depan Duan Lingtian. Hanya dengan satu pemikiran, Huanger dan Seven Orifices Exquisite Sword ditembakkan, membunuh binatang itu hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian sangat bisa merasakan perubahan halus pada pedang indah 7 lubang. Huanger menyadari pemikiran Duan Lingtian jadi dia menjelaskan, Tuan, pedang indah 7 lubang hanya menyerap 1% dari fragmen artefak Dewa Utama. Itu akan mengalami perubahan yang luar biasa setelah menyerap semuanya. Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk. Saya bisa merasakan perbedaannya meski hanya 1%. Saya sudah bisa membayangkan seperti apa jadinya setelah benar-benar menyerap fragmen dan naik ke level lain. Pada saat itu, kekuatanku juga akan meningkat. Setelah Duan Lingtian membunuh binatang raksasa itu,
pil dewa jatuh dari atas. Namun, pil surgawi itu sama sekali tidak berarti baginya. Setelah menyingkirkan pil dewa, lorong warna-warni muncul lagi dan membawanya ke titik spasial lainnya. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian dengan mudah melewati titik spasial. Lawannya semuanya adalah binatang buas, tidak ada manusia dari tanah sangsi. Duan Lingtian tidak menemukan sesuatu yang menarik sampai dia tiba di titik spasial terakhir. Dia menemukan cabang dari pohon kehidupan surgawi. Meski hanya cabang, energi vital yang dikandungnya sangat menakutkan. Cabang ini pasti berasal dari pohon kehidupan surgawi yang hidup di salah satu alam dewa. Kalau tidak, energi vitalnya tidak akan begitu kuat. Di masa lalu, Duan Lingtian memperoleh pohon kehidupan surgawi yang sekarat di sisa-sisa alam dewa. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, dan pohon kehidupan surgawi juga mengakar kuat di dunia kecilnya. Namun, energi vitalnya tidak kuat sama sekali. Selain itu, setelah cobaan sebelumnya, energi vitalnya telah melemah ke titik di mana sekarang hampir tidak sebanding dengan energi vital di cabang di depannya. Aku seharusnya bisa menggunakan cabang ini sebagai nutrisi untuk pohon kehidupan surgawi di dunia kecilku, kan? Didorong oleh rasa ingin tahu, Duan Lingtian melemparkan ranting itu ke dunia kecilnya. Ketika cabang mendarat di atas pohon kehidupan surgawi, aliran energi keluar dari pohon yang sekarat dan melahap cabang tersebut. Sesaat kemudian, pohon kehidupan surgawi tampak hidup kembali. Berhasil. Duan Lingtian memasang ekspresi puas di wajahnya. Dia terkejut bahwa ide mendadaknya membuahkan hasil. Tidak lama setelah itu, Duan Lingtian akhirnya diangkut keluar dari alam rahasia alam, yang terletak agak dekat dengan base camp, ke medan perang sangsi surgawi. Hou Lian Yu dan yang lainnya juga akan dipindahkan ke tempat terdekat, tetapi Duan Lingtian tidak yakin kapan. Dia tahu yang lain akan bertahan bahkan jika mereka tidak bisa membunuh lawan mereka di titik spasial karena seseorang bisa meninggalkan titik spasial hanya dengan pikiran. Lagi pula, poin spasial hanyalah sarana untuk memberikan hadiah ekstra kepada mereka yang memasuki alam rahasia alam sehingga tidak ada bahaya yang nyata. Duan Lingtian pasti yang pertama diangkut kembali ke medan perang sangsi surgawi sejak dia membunuh binatang buas di titik spasial dengan sangat cepat. Sementara itu, di tempat misterius di Sanction Land, sebuah pohon menjulang tinggi yang dipenuhi dengan energi vital berdiri tegak. Saat ini, seorang wanita tua tiba-tiba muncul di atas pohon. Setelah itu, sosok ramping berlari keluar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nenek, kenapa kamu ada di sini?" Tatapan wanita tua itu melembut saat melihat sosok ramping itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Gadis kecil, aku merasakan cabang yang kamu ambil di masa lalu telah dikonsumsi oleh pohon kehidupan surgawi lainnya. Sepertinya seseorang memperoleh pohon kehidupan surgawi melalui beberapa cara dan menanamnya di dunia kecilnya. Pertumbuhan Divine Tree of Life orang itu tepat di jalurnya. Mungkin, dia akan mengikuti jejakmu." Di masa lalu, gadis kecil yang disebutkan wanita tua itu menemukan wanita tua itu, yang merupakan manifestasi dari pohon kehidupan surgawi, secara kebetulan di sisa alam dewa, dan menanam pohon kehidupan surgawi di dunia kecilnya. Setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dunia kecilnya juga berubah menjadi alam dewa. Yang terpenting, Realm of Gods itu tidak lain adalah tanah sangsi. Sosok ramping itu tersenyum tipis. "Ikuti jejakku. Saya berharap dia berhasil mencapai akhir perjalanan. Tidak ada kekurangan orang yang menemukan sisa-sisa alam dewa dan pohon kehidupan surgawi. Namun, hanya sedikit yang berhasil. Situasi batas luar agak suram. Akan lebih baik jika kita mendapatkan kekuatan tertinggi lainnya. Sayangnya, tidak mudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi hanya dengan pohon kehidupan surgawi. Aku tidak akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi jika bukan karena kamu dan kayu surgawi langit jernih." Duan Lingtian secara alami tidak menyadari bahwa ketika dia mengambil cabang pohon kehidupan surgawi, dia telah memberitahu Master Tanah Sangsi dan pohon kehidupan surgawi. 4246 karma adalah betach, tidak hanya rasanya pohon kehidupan surgawi saya telah pulih sepenuhnya, tetapi juga tumbuh lebih kuat. Energi vital di dunia kecilku telah menjadi jauh lebih kaya. Setelah meninggalkan alam rahasia alam, Duan Lingtian melihat dunia kecilnya dan menemukan perubahan pada pohon kehidupan surgawi miliknya. Tampaknya pohon saya mendapat banyak dari cabang pohon kehidupan surgawi lainnya. Berdasarkan perubahan ini,
Pohon kehidupan surgawi lainnya harus berada di puncaknya. Duan Lingtian agak berpengetahuan tentang pohon kehidupan surgawi. Pohon kehidupan surgawi yang dia temukan di sisa-sisa alam dewa berisi air suci pembersih dunia. Pengetahuannya yang melimpah tentang pohon kehidupan surgawi berasal dari air suci pembersih dunia. Tanda seru, tanda seru. Dalam keadaan normal, pohon kehidupan surgawi ada di dunia kecil dari pusat kekuatan tertinggi. Hanya mereka yang sangat beruntung seperti Duan Lingtian yang bisa mendapatkan pohon kehidupan surgawi. Dengan bakat bawaan yang cukup, seseorang bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi melalui pohon kehidupan surgawi. Namun, jalan ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi melalui 5 elemen surgawi atau 4 Tao langit dan bumi. Omong-omong, cara tercepat untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi adalah melalui 4 Tao langit dan bumi, diikuti oleh 5 elemen surgawi. Adapun pohon kehidupan surgawi dan metode tidak konvensional lainnya, itu adalah metode yang paling lambat. Di masa lalu, World Cleansing Divine Water pernah berkata, bahkan jika seseorang tidak memiliki pohon kehidupan surgawi, seseorang akan dapat menumbuhkan pohon kehidupan surgawi setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, jika seseorang sudah memiliki pohon kehidupan surgawi, setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, seseorang tidak akan dapat menumbuhkan pohon kehidupan surgawi yang lain. Setelah beberapa saat, pikiran Duan Lingtian akhirnya menjauh dari pohon kehidupan surgawi. Pembangkit tenaga tertinggi semuanya adalah alkemis yang luar biasa. Tidak mengherankan bahwa sebagian besar hadiah di medan perang alam adalah pil surgawi. Sebagian besar hadiah yang diperoleh Duan Lingtian dan yang lainnya di alam rahasia alam dan poin spasial adalah pil surgawi. Pembangkit kekuatan tertinggi dapat mengembangkan artefak dewa utama sehingga mereka juga harus menjadi pembuat senjata yang terampil. Saya benar-benar mendapatkan banyak dari alam rahasia alam. Saya harus memasuki setidaknya 1 atau 2 alam rahasia lagi setelah ini. Berdasarkan kemajuan saya saat ini, seharusnya tidak sulit bagi saya untuk menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna sebelum wilayah yang kacau itu terbuka. Suatu wilayah yang terhubung ke berbagai alam dewa akan dibuka setiap 100 tahun, dan akan tetap terbuka selama 1 dekade. Selama 10 tahun, alam rahasia, harta karun, dan pertemuan kebetulan akan lebih unggul dari yang ada pada waktu normal. Dengan demikian, lebih banyak orang akan berduyun-duyun ke realm battlefield selama waktu itu untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja. Senyum muncul di wajah Duan Lingtian saat dia mengingat waktunya di alam rahasia alam. Dia akan kehilangan banyak hal jika Hou Lian Yu dari klan Hou Tanah Persembahan Surgawi tidak mengundangnya ke alam rahasia alam. Aku harus membalas Hou Lian Yu ketika ada kesempatan di masa depan. Adapun yang lain, di mata Duan Lingtian, yang lain, termasuk Luo Yiyun dari klan Luo peringkat tertinggi di Tanah Persembahan Surgawi, hanyalah orang yang lewat dalam hidupnya. Duan Lingtian tidak memaksakan diri setelah meninggalkan alam rahasia alam. Ketika dia ingin berkultivasi, dia akan menemukan tempat untuk berkultivasi. Ketika dia ingin mempelajari Sword Dao dan Masteri Dao, dia akan melakukannya. Selama waktu ini, hukum ruangnya terus meningkat juga berkat keilahian pembangkit kekuatan tertinggi di dunia kecilnya. Bahkan jika pemilik keilahian pembangkit kekuatan tertinggi ini adalah pembangkit tenaga tertinggi terlemah, pemahamannya tentang hukum ruang harus mampu mewujudkan fenomena yang dapat menerangi tanah sejauh 10 juta mil. Bahkan jika dia belum mencapai tahap Paramon, pemahamannya mungkin telah mencapai tahap kesempurnaan. Tahap kesempurnaan dan tahap Paramon digunakan untuk membedakan pemahaman seseorang tentang hukum. Ketika pemahaman seseorang tentang hukum telah mencapai kesempurnaan, seseorang akan berada pada tahap kesempurnaan. Namun, jika seseorang memahami semua hukum dengan sempurna, dia akan berada di tahap tertinggi. Berdasarkan apa yang diketahui Duan Lingtian, belum ada yang mencapai tahap tertinggi. Itu adalah prestasi yang sangat sulit untuk memahami semua hukum dengan sempurna. Di masa lalu, Yang Yu Chen pernah berkata, sejak awal waktu, tidak ada yang mencapai tahap tertinggi. Itulah mengapa tahap tertinggi seperti mitos. Seseorang juga bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi melalui keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Saya memiliki banyak cara untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi saya bertanya-tanya jalan mana yang akan saya gunakan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Menurut Sister Water, yang terbaik adalah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi melalui 4 Tao langit dan bumi. Selain itu,
Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menguasai 4 tahu langit dan bumi memiliki kekuatan tempur terkuat. Setelah mendengarkan World Cleansing Divine Water, Duan Lingtian secara alami berharap menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi melalui Sword Dao dan Mastery Dao. Namun, tidak ada yang pasti, dan dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Jika dia menemukan jalan yang lebih mudah, dia tidak akan ragu untuk mengambilnya. Lagi pula, dia bisa terus memahami 4 tahu surga dan bumi setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi sehingga tidak akan mempengaruhi kekuatan masa depannya bahkan jika dia menggunakan cara lain untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Aku harus mengumpulkan lebih banyak manfaat pertempuran untuk membuka dunia rahasia individu. Duan Lingtian memiliki tujuan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia berencana untuk mengumpulkan pahala pertempuran dan membuka dunia individu. Dia akan menukar harta yang tidak berguna baginya di alam untuk hal lain. Selain itu, Duan Lingtian juga bertekad untuk menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna sebelum membuka ranah rahasia individu. Tidak, Duan Lingtian sedang terbang di atas lembah di Realm Battlefield ketika kehampaan di sekelilingnya mulai bergetar. Setelah itu, energi yang sangat kuat melonjak dari lembah dan menyelimutinya hanya dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga dia gagal untuk berteleportasi tepat waktu. Ini bukan energi manusia, ini energi alami dari lembah. Awalnya, Duan Lingtian mengira dia sedang diserang. Namun, setelah beberapa saat, dia tidak melihat siapapun. Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa itu adalah energi alam. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan energi melonjak sebelum sobekan spasial muncul, mengungkapkan kegelapan di baliknya. Gaya tarikan dari lubang hitam begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahan semuanya dan ditarik tanpa daya ke dalam lubang hitam. Ini, apakah saya dikirim ke alam rahasia alami untuk menjadi lawan bagi mereka yang berasal dari tanah sangsi? Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati setelah menenangkan diri. Duan Lingtian tersenyum kecut. Dia tidak menyangka akan ditarik ke alam rahasia alami untuk menjadi lawan. Karma AB Asterisk Touch. Sepertinya saya harus menghadapi sekelompok pembangkit tenaga listrik dari tanah sangsi yang berniat membunuh saya. Setidaknya mereka harus menjadi kaisar dewa tingkat lanjut, bukan? Saya tidak yakin apakah lawan dipilih berdasarkan kekuatan mereka yang memasuki alam rahasia alam. Saya hanya berharap bahwa mereka yang harus saya hadapi sebelumnya bukanlah dewa tertinggi perantara. Duan Lingtian secara alami khawatir bahwa orang-orang yang harus dia hadapi di alam rahasia alam adalah dewa tertinggi perantara. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa membunuh yang terlemah di antara dewa tertinggi tingkat menengah. Meski begitu, dia akan mampu menghadapinya jika beberapa dewa tertinggi perantara yang lemah bergabung melawannya. Sementara Duan Lingtian masih berdoa dengan sungguh-sungguh, kegelapan surut, dan penglihatannya pulih. Di mana saya? Tiba-tiba, Duan Lingtian mendengar keributan. Dia mendongak dan melihat 3 orang mengelilinginya. Dia juga melihat lubang hitam besar yang menyusut dengan cepat di belakang mereka. Saat dia terus mengamati sekelilingnya, dia menemukan 6 orang, berdiri berkelompok 2, di bawahnya. Kami telah menjadi penjaga gerbang level di alam rahasia alami bagi mereka yang berasal dari tanah sangsi, seseorang di sebelah Duan Lingtian berseru saat ekspresinya berubah drastis. 2 orang lainnya yang dipindahkan ke tempat ini menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka juga setelah mereka menemukan kesulitan yang mereka hadapi. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang mempertahankan ketenangannya. Bahkan, dia tampak tak kenal takut. Ini karena dia telah menemukan bahwa 3 penjaga gerbang dan 6 orang dari tanah sangsi hanyalah kaisar dewa tingkat lanjut. 4247 dengan antusias menuju kematian mereka di udara di bawah Duan Lingtian dan 3 orang lainnya dari tanah persembahan surgawi. 6 kaisar dewa tingkat lanjut dari tanah sangsi memandang lawan mereka dengan acuh tak acuh. Jelas, mereka tidak gugup sama sekali. Di level ini, setidaknya harus ada 1 dewa tertinggi yang dekat di antara mereka berempat, kan? 5 lawan dari tanah persembahan surgawi di tingkat sebelumnya hampir saja menjadi dewa tertinggi yang akan segera terjadi. Karena sekarang ada 4, salah satunya harus menjadi dewa tertinggi yang dekat. Mungkin, ada 2, kata orang lain dengan lembut dan tenang. Seolah-olah dia berbicara tentang masalah yang tidak penting. Kami berenam adalah dewa tertinggi yang dekat. Hanya kami bertiga yang bertarung di level sebelumnya, tapi kami masih berhasil menyelesaikan level tersebut dalam 10 napas. Jika kita berenam bertarung di level ini,
kita seharusnya bisa menyelesaikan level tersebut dalam 5 napas, kata orang ketiga dari Sanction Land sambil tersenyum, percaya diri dan tak kenal takut. Tanda seru tanda seru. Orang keempat menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, 5 napas. Saya pikir Anda terlalu meremehkan diri sendiri dan kami. Jika kita berenam bergerak, bahkan jika ada 2 dewa tertinggi di antara lawan kita, akan sulit bagi mereka untuk bertahan selama 3 napas, apalagi 5. Yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa kita tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Karena salah satu dari kita memahami hukum ruang, bahkan jika salah satu lawan memahami hukum ruang, mustahil bagi mereka untuk berteleportasi. Bahkan tidak masalah jika mereka memiliki seseorang yang memahami hukum angin. Kami memiliki 2 orang di antara kami yang memahami hukum angin. Bahkan jika 2 lawan terkuat memahami hukum angin, kita tetap tidak akan kalah dari mereka. Yang lain dari Tanah Sangsi mengangguk setuju. Orang yang berbicara sebelumnya tersenyum canggung dan berkata, saya hanya memperkirakan akan membutuhkan 5 napas jika kita tidak bergabung. Jika kita merencanakan dengan baik dan menggabungkan kekuatan, secara alami akan memakan waktu kurang dari 3 napas. Jika kita tidak bergabung, wajar saja jika itu membutuhkan lebih dari 3 napas. Keenam orang dari Tanah Sangsi tidak mau repot-repot merendahkan suara atau menggunakan transmisi suara. Seolah-olah Duan Lingtian dan yang lainnya tidak ada. Duan Lingtian tidak bereaksi sama sekali, tetapi ekspresi lain dari 3 lainnya dari Tanah Persembahan Surgawi segera berubah. Keenam dari mereka adalah dewa tertinggi yang akan datang. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Wajar jika ketiga orang dari Tanah Persembahan Surgawi ketakutan. Lagi pula, mereka hanyalah kaisar dewa tingkat lanjut. Mereka masih cukup jauh untuk menjadi dewa tertinggi yang dekat. Salah satu dari mereka memandang Duan Lingtian dan yang lainnya saat dia bertanya dengan penuh harap, kamu. Apakah ada di antara kamu yang akan menjadi dewa tertinggi? Aku tidak. Bahkan jika kita berempat adalah dewa tertinggi yang dekat, apakah menurut Anda kita memiliki peluang untuk bertahan hidup? Berdasarkan apa yang mereka katakan, lawan mereka sebelumnya adalah 5 kaisar dewa tingkat lanjut yang hampir menjadi dewa tertinggi, sama seperti kita, tetapi mereka masih mengalahkan mereka. Paling banyak, ada 1 atau 2 dewa tertinggi di antara kami berempat. Bagaimanapun, saya bukan dewa tertinggi yang akan datang, kata orang lain sambil menatap Duan Lingtian sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya pada orang yang telah berbicara pertama kali di akhir kata-katanya. Setelah melihat tatapan orang lain, orang yang berbicara pertama langsung menjadi pucat dan berkata, jangan lihat aku. Saya bukan dewa tertinggi yang dekat. Setelah 3 orang dari Tanah Persembahan Surgawi memastikan bahwa mereka bukanlah dewa tertinggi yang akan datang, mereka memandang Duan Lingtian secara serempak. Dihadapkan dengan tatapan bertanya ketiganya, Duan Lingtian mengangguk dan dengan tenang berkata, kurasa aku bisa dianggap sebagai dewa tertinggi yang dekat. Kukira, ketiganya berpikir bahwa Duan Lingtian hanya bersikap rendah hati. Karena tidak satu pun dari mereka adalah dewa tertinggi yang akan segera terjadi. Menurut pendapat mereka, Duan Lingtian pastilah dewa tertinggi yang akan segera terjadi. Meskipun demikian, mereka sama sekali tidak bahagia. Ini sudah berakhir. Kami hanya memiliki 1 dewa tertinggi yang dekat di antara kami. Saya khawatir bahkan jika kami berempat bergabung, kami masih tidak dapat menghentikan salah satu dari mereka, apalagi 6 dari mereka. Saya tidak berpikir saya akan sangat sial untuk ditarik ke dunia rahasia alami. Mungkin, saya akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup jika saya ditarik beberapa level kemudian. Seperti sekarang, saya adalah daging mati. Orang-orang dari Tanah Persembahan Surgawi juga tidak berbicara menggunakan transmisi suara. Dengan demikian, kata-kata mereka didengar oleh 6 orang dari Tanah Sangsi. Hanya ada 1 dewa tertinggi di antara mereka berempat. Sepertinya aku melebih-lebihkan mereka sebelumnya. Saya pikir bahkan jika hanya kita bertiga yang bergerak, itu akan cukup bagi kita untuk mengalahkan mereka dalam 10 napas. Jika kita berenam bergabung dan bekerja sama dengan baik, aku merasa kita bisa membunuh mereka hanya dengan 1 nafas. 4 dari 6 orang dari Tanah Sangsi menatap Duan Lingtian dan yang lainnya dengan senyum mengejek di wajah mereka. Salah satu dari keduanya yang tetap tenang berkata, lebih baik berhati-hati. Kita berenam harus bertarung. Kami dapat mempercayai mereka hanya karena mereka mengatakan hanya 1 dari mereka yang merupakan dewa tertinggi yang dekat. Orang lain menimpali, itu benar. Kita harus berhati-hati.
Kita juga harus merencanakan ke depan dan mencoba membunuh mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Yang terbaik adalah memperlakukan mereka berempat sebagai dewa tertinggi yang akan datang. Meskipun 4 orang lainnya dari Tanah Sangsi menganggap keduanya terlalu berhati-hati, mereka tidak keberatan. Lagi pula, tidak ada salahnya untuk ekstra hati-hati. Baiklah, kalau begitu ayo bertarung bersama. Salah satu dari 4 orang itu berkata sambil menyeringai, jadi, apa rencana kita? Aku akan mengikuti perintahmu. Mereka memandang duo yang tetap tenang sampai sekarang, jelas bersedia mengikuti perintah duo tersebut. Duo itu bertukar pandang sebelum salah satu dari mereka berkata, hukum terkuat saya adalah hukum ruang. Saya akan mengganggu ruang dan bekerja dengan Anda semua untuk mengalahkan lawan tercepat kami. Kalian berdua yang memahami hukum angin harus tetap waspada untuk mengejar mereka yang mencoba melarikan diri. Untuk yang lainnya, fokus saja untuk membunuh mereka. Sama seperti sebelumnya, orang-orang dari Tanah Sangsi tidak mau repot menggunakan transmisi suara. Bahkan duo yang berhati-hati tidak merasa perlu menyembunyikan rencana mereka dari lawan mereka. Lagi pula, bahkan jika keempat lawan mereka adalah dewa tertinggi yang akan datang, mereka masih memiliki keuntungan karena mereka berenam. Mereka yakin bahwa 4 orang dari Tanah Persembahan Surgawi akan mati. Sementara 6 orang dari Tanah Sangsi merencanakan gerakan mereka seolah-olah mereka adalah satu-satunya di alam rahasia alam, 3 orang dari Tanah Persembahan Surgawi menjadi semakin putus asa. Mereka pikir kita menipu mereka. Aduh, aku benar-benar bukan dewa tertinggi yang akan datang. Tidak masalah apakah mereka punya rencana atau tidak. Kita semua mati. Saya sangat menyesalinya. Jika saya tahu lebih baik, saya tidak akan memasuki realm battlefield sama sekali. Wajah ketiganya dari Tanah Persembahan Surgawi pucat saat mereka tenggelam dalam keputusasaan. Selain itu, meski ada musuh, mereka sama sekali tidak mengerahkan energi surgawi mereka. Mereka hanya menggunakan energi surgawi seminimal mungkin untuk menjaga diri mereka tetap bertahan di udara. Seolah-olah mereka telah menyerah. Pada saat ini, Duan Lingtian melangkah maju di depan ketiganya dari Tanah Persembahan Surgawi. Dia menghadapi 6 orang dari Tanah Sangsi saat energi surgawinya tersapu, dan badai spasial mulai mengamuk di sekelilingnya. Seolah-olah dipengaruhi oleh Duan Lingtian, ekspresi putus asa di wajah ketiganya dari Tanah Persembahan Surgawi menghilang dan digantikan dengan tekad yang suram. Karena kamu tidak berniat untuk menyerah, paling tidak yang bisa kita lakukan adalah tidak mempermalukan Tanah Persembahan Surgawi. Bahkan jika kita mati, kita harus mati dengan gemilang. Tuanku, aku akan membantumu. Trio dari Tanah Persembahan Surgawi, yang tampaknya telah kehilangan harapan beberapa saat sebelumnya, melangkah maju juga dan berdiri bahu-membahu dengan Duan Lingtian. Di mata mereka, Duan Lingtian telah melangkah maju untuk melindungi mereka lebih awal. Ketika Duan Lingtian melihat ketiganya melangkah maju dengan berani untuk menghadapi kematian, dia tidak terlalu tersentuh. Sebaliknya, dia agak terkejut. Sepertinya mereka salah paham denganku. Apakah mereka mengira saya sedang menuju kematian saya? Saat ini, 6 orang dari Tanah Sangsi akhirnya bergerak. Semuanya menargetkan Duan Lingtian. Kurasa kita terlalu berhati-hati. Ketiganya jelas hampir menyerah tadi. Jika bukan karena satu dewa tertinggi yang dekat itu, mereka pasti sudah menyerah, salah satu dari mereka berkata dengan senyum mengejek. Jangan ceroboh. Kami akan membunuh mereka sesuai dengan rencana kami. Ya, singa tidak menahan diri meski hanya memburu seekor kelinci. Jangan remehkan lawan kami. Aku akan mengganggu ruang sekarang. Kalian berdua yang memahami hukum angin, awasi lawan. Pastikan tidak ada yang lolos. Salah satu dari mereka tertawa. Untungnya, saya tidak memahami hukum ruang atau hukum angin. Kalau tidak, saya akan terjebak dengan tugas yang membosankan. Aku hanya bisa fokus menyerang dan membunuh mereka sekarang. 6 dewa tertinggi yang akan datang dari Tanah Sangsi terbang menuju 4 orang dari Tanah Persembahan Surgawi, yakin akan kemenangan mereka. Nyatanya, mereka yakin itu akan menjadi kemenangan yang menghancurkan dan luar biasa. Bahkan keduanya, yang lebih berhati-hati, berpikir demikian. Pada saat ini, trio dari Tanah Persembahan Surgawi telah memutuskan untuk bertarung sampai nafas terakhir dan mati dengan baik di medan perang. Namun, sedikit kesedihan masih bisa dilihat di kedalaman mata mereka. Pada saat kritis hidup dan mati, bahkan jika mereka telah menerima nasib mereka, masih sulit untuk menghilangkan ketakutan dan kesedihan yang menyertai kematian.
4248 langkah terakhir. Meskipun 6 orang dari Tanah Sangsi yakin akan kemenangan mereka, mereka tidak hanya mengikuti rencana mereka, tetapi mereka juga menyerang tanpa menahan diri. Jiwa artefak surgawi mereka yang menonjol dengan jiwa artefak lengkap bersinar cemerlang di tangan mereka, sangat meningkatkan kekuatan mereka. 3 dewa tertinggi dari Tanah Sangsi terbang menuju Duan Lingtian dan yang lainnya, sementara 3 lainnya masuk ke posisi masing-masing. Ketika ketiganya, yang memahami hukum angin dan hukum ruang, melihat bahwa Duan Lingtian dan yang lainnya tidak berniat melarikan diri, mereka segera bergabung dalam pertarungan juga. Pada saat yang sama, trio dari Tanah Persembahan Surgawi, yang berdiri di sebelah Duan Lingtian, melihat 3 dewa tertinggi pertama dari Tanah Sangsi. Tanda seru, ayo serang dengan sekuat tenaga. Ayo bunuh orang yang memahami hukum ruang angkasa. Sebelum kita mati, ayo bunuh setidaknya 1 dari mereka. Bunuh dia. Pada saat berikutnya, trio dari Tanah Persembahan Suci yang baru saja berhasil membangkitkan semangat juang mereka dan hendak menyerang merasa seolah-olah mereka telah disiram oleh seember air dingin. Energi spasial Duan Lingtian menyapu dan membawa ketiganya menjauh dari medan perang sebelum dia membangun penghalang pelindung di sekitar mereka. Trio dari Tanah Persembahan Suci bingung dengan perkembangan yang tiba-tiba, bertanya-tanya mengapa mereka didorong mundur. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menyadari bahwa satu-satunya dewa tertinggi yang akan datang di antara mereka berencana untuk berurusan dengan 6 dewa tertinggi yang akan segera datang dari Tanah Sangsi sendirian. Mengapa dia melakukan ini? Kita semua akan mati cepat atau lambat. Jangan bilang dia pikir kita akan bisa bertahan setelah dia mati. Lupakan. Jangan sia-siakan niat baiknya. Biarkan dia bersinar di saat-saat terakhirnya sebelum kita bergabung dengannya dalam kematian. Trio dari Tanah Persembahan Surgawi tidak memiliki keluhan, dan mereka juga tidak merasa menyesal karena tidak dapat membunuh dewa tertinggi Tanah Sangsi yang memahami hukum api. Lagi pula, kemungkinan mereka berhasil hampir nol. Bagaimana mungkin 5 dewa tertinggi lainnya dari Tanah Sangsi tidak melakukan apa-apa jika mereka bergabung untuk membunuh salah satu dari mereka? Sementara itu, Duan Lingtian secara alami tidak menyadari pemikiran ketiganya. Dia tidak memperhatikan ekspresi tercengang di wajah 6 dewa tertinggi yang akan datang dari Tanah Sangsi juga. Segera setelah badai spasial Duan Lingtian menyapu, dia menguasai ruang sekitarnya. Selanjutnya, pedang 7 warna dan seorang wanita berjubah 7 warna muncul di udara. Ketika 6 dewa tertinggi yang akan datang dari Tanah Sangsi kembali sadar dan menyerang, Duan Lingtian perlahan berkata, "Anggap dirimu tidak beruntung karena bertemu denganku." Setelah mendengar kata-kata ini, duo berhati-hati dari Tanah Sangsi sedikit mengernyit dan menjadi waspada. Sebaliknya, 4 dewa tertinggi lainnya hanya tertawa mengejek. Dewa tertinggi yang dekat ini benar-benar delusi. Dia pikir dia bisa melawan kita berenam sendirian. Dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Sulit dipercaya. Konyol. Sayangnya, senyum mengejek di wajah mereka tidak bertahan lama. Duan Lingtian memegang pedang 7 warna di tangannya. Hanya dengan gelombang, sinar pedang 7 warna yang tak terhitung jumlahnya tersapu, menyebabkan kehampaan bergetar sebelum retakan garis rambut muncul. Sinar pedang bersinar cemerlang, tampak seolah-olah bisa menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Setelah kebuntuan sesaat, serangan dari 6 dewa tertinggi yang akan datang dari Tanah Sangsi benar-benar dihancurkan oleh sinar pedang 7 warna. Pada saat yang sama, cahaya yang menyinari daratan tiba-tiba muncul. Trio dari Tanah Persembahan Surgawi, yang dilindungi oleh Duan Lingtian, berseru serempak, fenomena yang bersinar sejauh 100.000 mil. Pada saat yang sama, duo yang tenang dan berhati-hati dari Tanah Sangsi berteriak pada waktu yang hampir bersamaan saat mereka buru-buru mundur. Mundur, cepat dan mundur. Sayangnya, 4 lainnya dari Tanah Sangsi sedikit terlalu lambat. Swoosh! Sinar pedang 7 warna yang mendominasi menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka sebelum mereka mendarat di 4 dewa tertinggi dari Tanah Sangsi. Tidak, mustahil. Arg! Teriakan terakhir dari 4 dewa tertinggi Sanction Land yang akan segera terjadi bergema di telinga semua orang di alam rahasia alam. Pada saat ini, 2 dewa tertinggi yang tersisa dari Tanah Sangsi bertukar pandang dan berkata serempak, "Ayo pergi." Setelah itu, energi surgawi keduanya melonjak, membentuk lapisan pertahanan yang tebal di depan mereka, saat sebuah portal segera muncul di atas mereka. Swoosh! Pada saat yang sama, sinar pedang 7 warna terbang dan menghancurkan pertahanan keduanya. Namun,
Saat sinar pedang 7 warna hendak mengenai mereka, mereka menghilang ke udara tipis. Sinar pedang 7 warna yang meleset dari sasarannya jatuh ke pegunungan di bawah. Ledakan. Jurang besar yang tampak tak berdasar muncul di pegunungan. Duan Lingtian membelah pegunungan menjadi 2 hanya dengan 1 sinar pedang. Setelah debu mereda, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh, mereka cukup waspada. Duan Lingtian tidak frustrasi karena keduanya berhasil melarikan diri. Bahkan, senyum tipis bisa terlihat di wajahnya. Tidak masalah apakah dia membunuh keduanya atau tidak. Lagi pula, dia dikirim ke sini untuk bertindak sebagai penjaga gerbang level. Sudah cukup dia bertahan. Pada saat yang sama, trio dari Tanah Persembahan Surgawi masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Mereka yakin mereka akan mati hari ini. Lagi pula, 6 lawan mereka adalah dewa tertinggi yang akan segera terjadi sementara mereka hanya memiliki 1 dewa tertinggi yang akan segera terjadi. Tidak hanya itu, lawan mereka juga memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Mereka telah bersiap untuk bertarung sampai mati ketika Duan Lingtian tiba-tiba mengirim mereka pergi dari medan perang. Mereka berasumsi bahwa dia akan mengorbankan dirinya untuk memberi mereka waktu untuk bertahan hidup bahkan jika mereka tidak mengerti alasannya melakukannya. Pada akhirnya, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah salah paham dengan aneh yang ingin mati sendiri. Ternyata, dia sama sekali tidak berniat mati. Selain itu, dia juga tahu dia bisa berurusan dengan 6 dewa tertinggi yang akan datang dari Tanah Sangsi. Ketika ketiganya kembali sadar, mereka saling memandang dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, masih dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia menghancurkan serangan dari 6 dewa tertinggi yang akan datang dan membunuh 4 dari mereka hanya dengan 1 serangan. Jika 2 lainnya tidak pergi tepat waktu, mereka akan mati juga. Keduanya cepat. Jika mereka sedikit lebih lambat, mereka akan mati. Sungguh menakutkan. Ya, kekuatannya sebanding dengan dewa tertinggi yang belum sempurna, kan? Sebanding. Saya pikir dia mampu membunuh beberapa dewa tertinggi yang belum sempurna. Bahkan dewa tertinggi yang belum sempurna pun tidak mampu membunuh ke-6 orang itu dengan begitu mudah. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka menoleh ke Duan Lingtian dan berkata sambil membungkuk, "Tuanku, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami." 2 lainnya dengan cepat mengikuti. Ketiganya juga memperkenalkan diri kepada Duan Lingtian dan dengan sungguh-sungguh berjanji untuk membantu Duan Lingtian jika diperlukan di masa depan. Duan Lingtian hanya tersenyum ala kadarnya. Baginya, orang-orang ini hanyalah orang yang lewat dalam hidupnya. Dia berkata, "Tidak perlu untuk ini. Nasibmu adalah kamu selamat hari ini." Saat energi yang membawa mereka ke sini muncul lagi, salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya dengan cemas, "Tuanku, bolehkah saya menanyakan nama Anda?" "Tuanku, bahkan jika Anda tidak membutuhkan kami untuk membayar Anda, tolong beritahu kami nama Anda. Bagaimanapun juga, Anda adalah dermawan kami." Duan Lingtian melihat tidak perlu berbohong jadi dia berkata, "Namaku Duan Lingtian." Begitu suara Duan Lingtian turun, energi itu membawa Duan Lingtian dan yang lainnya keluar dari alam rahasia. Ketiganya memasukkan nama Duan Lingtian ke dalam ingatan mereka. Lagi pula, jika bukan karena dia, mereka pasti sudah mati. Mereka yakin jika mereka memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi, mereka akan terkejut. Mungkin, hanya sedikit yang akan percaya bahwa ada kaisar dewa tingkat lanjut yang menakutkan di dunia ini. Meskipun demikian, bahkan beberapa orang ini mungkin tidak percaya ketiganya berhasil bertemu dengan orang seperti itu. Bagi ketiganya, pengalaman menjadi penjaga gerbang bagi orang-orang dari Tanah Sangsi akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Secara alami, mereka juga tidak akan pernah melupakan pemuda berpakaian ungu yang tak tertandingi dan elegan. Sebaliknya, Duan Lingtian acuh tak acuh terhadap kejadian ini. Bukan apa-apa baginya untuk menyelamatkan ketiganya. Bahkan jika ketiganya tidak ada, dia masih akan mengalahkan 6 orang dari Tanah Sangsi. Menyelamatkan ketiganya tidak membutuhkan usaha sama sekali. The Realm Battlefield benar-benar menakjubkan. Setelah Duan Lingtian dikirim, dia menemukan bahwa dia tidak berada di langit di atas lembah. Sebaliknya, dia berada di hutan batu. Batu-batu besar dengan ukuran berbeda ada di mana-mana. Yang terbesar sebesar Optimus Prime, dan yang terkecil tingginya sekitar 7 atau 8 meter. Hutan batu adalah tempat persembunyian yang bagus. Duan Lingtian tidak tinggal di hutan batu.
Dia terus menjelajahi realm battlefield, mendapatkan pengalaman tempur, dan berkultivasi. Waktu berlalu dengan diam-diam. Pembukaan wilayah yang kacau juga semakin dekat. 3 tahun sebelum pembukaan wilayah yang kacau, Duan Lingtian akhirnya berada di kemacetan terakhir di ranah Kaisar Dewa yang maju. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam dewa tertinggi yang belum sempurna. Setelah ini, saya akan memasuki kultivasi pintu tertutup dan mengkonsumsi buah dao surgawi untuk menerobos ke alam dewa tertinggi. Duan Lingtian meninggalkan area dalam Divine Sanction Battlefield dan kembali ke area luar sebelum dia menemukan tempat terpencil. Setelah menyiapkan lapisan formasi, dia akhirnya memasuki kultivasi tertutup. Bahkan gangguan sekecil apapun pada formasi akan membuatnya waspada. Karena dia berada di realm battlefield, dia secara alami harus berhati-hati. Buah dao surgawi ketiga. Dengan kultivasi saya saat ini, setelah menyerap khasiat buah, saya akan memasuki alam dewa tertinggi. Seseorang hanya bisa mengkonsumsi buah surgawi seperti buah dao surgawi paling banyak 3 kali sebelum mereka kehilangan sebagian besar kemanjurannya. Karena alasan inilah dia tidak mengkonsumsi buah kenaikan langit yang dia peroleh dari alam rahasia alam. Karena sifat kedua buah yang mirip, mereka akan saling tolak. Kalau tidak, dia akan mengkonsumsi buah dao surgawi dan buah kenaikan langit. Dia tidak perlu menunggu sampai sekarang untuk menjadi dewa tertinggi. 4249 Nona KR Medan Perang Sangsi Surgawi menghubungkan tanah persembahan surgawi dan tanah sangsi. Itu adalah medan perang bagi orang-orang dari tanah persembahan surgawi dan tanah sangsi. Tak perlu dikatakan, bahkan alam rahasia adalah medan perang bagi orang-orang dari 2 alam dewa. Untuk sebagian besar alam rahasia multi orang, hanya orang-orang dari alam dewa yang sama yang dapat memasuki alam rahasia bersama. Ada 2 jenis alam rahasia multi orang. Salah satunya adalah yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang dari alam dewa yang sama. Setelah memasuki dunia rahasia, orang-orang ini akan menjelajahi dunia rahasia, dan mereka harus melewati berbagai ujian bersama. Jenis dunia rahasia kedua jauh lebih brutal. 2 kelompok orang dari 2 alam dewa yang berbeda akan dipindahkan ke alam rahasia pada saat yang sama untuk bertarung sampai mati. Seseorang tidak hanya akan diberi hadiah karena berhasil membunuh lawan, tetapi juga akan diberikan hadiah tambahan. Namun, seseorang hanya akan mendapatkan hadiah tambahan setelah membunuh semua lawannya. Seakan itu tidak cukup kejam, seseorang tidak akan bisa menyerah atau pergi sampai dia membunuh semua lawannya. Alam rahasia satu orang juga sama berbahaya dan kejamnya. Ada alam rahasia di mana 2 orang dari 2 alam dewa yang berbeda harus bertarung sampai mati, dan yang selamat akan mendapatkan hadiah tambahan. Semakin banyak manfaat pertempuran yang digunakan untuk membuka dunia rahasia, semakin baik hadiah di dunia rahasia. Tanda seru. Banyak orang seperti Duan Lingtian yang mengumpulkan banyak manfaat pertempuran hanya akan membuka ranah 1 orang. Karena tidak banyak orang yang memiliki banyak manfaat pertempuran, sulit bagi mereka untuk membuka ranah rahasia multi orang. Misalnya, jika seseorang memiliki 100.000 atau 1.000.000 manfaat pertempuran, seseorang harus menemukan orang lain yang juga memiliki 100.000 atau 1.000.000 manfaat pertempuran untuk membuka ranah rahasia multi orang. Dengan demikian, jauh lebih mudah untuk membuka ranah rahasia 1 orang. Karena Duan Lingtian menyadari masalah ini, dia memutuskan untuk membuka ranah rahasia 1 orang begitu dia mengumpulkan cukup banyak manfaat pertempuran. Dia sama sekali tidak berniat membuka ranah rahasia multi orang. Lagi pula, pada saat dia berhasil membuka ranah rahasia multi orang, kemungkinan wilayah kacau sudah muncul. Sementara Duan Lingtian dalam kultivasi tertutup untuk menerobos ke alam dewa tertinggi, kilatan cahaya yang menyilaukan muncul di alam rahasia multi orang, yang membutuhkan 2 kelompok orang untuk bertarung sampai mati untuk pergi. Saat ini, 6 orang sedang bertarung, dengan 3 orang di setiap kelompok. Cahaya menyilaukan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh seorang wanita berkerudung dengan sosok ramping. Setelah itu, energi surgawinya tampaknya telah naik ke tingkat yang sama sekali baru. Terobosan. Wajah ketiga lawan wanita itu berubah drastis saat mereka buru-buru mundur. Di sisi lain, kedua sahabat wanita itu, yang juga memakai cadar di wajahnya, tertawa-tawa, jelas gembira. Kita mungkin bisa membalikkan keadaan dan menang. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Sejak mereka, kelompok dari tanah persembahan surgawi, memasuki alam rahasia yang terdiri dari banyak orang ini,
perjalanannya seperti naik roller coaster, mulai dari kegembiraan awal hingga keputusasaan saat ini. Awalnya, mirip dengan lawan mereka, ada 5 orang di setiap grup. Mereka berjuang mati-matian, dan 2 orang dari masing-masing kelompok tewas. Setelah kematian 2 rekan mereka, meski memiliki jumlah orang yang sama dengan lawan mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, 3 lawan mereka yang tersisa jelas lebih kuat dari mereka. Sementara mereka berjuang mati-matian untuk bertahan, pada saat mereka tampaknya akan dikalahkan, kultivator wanita terkuat di kelompok mereka tiba-tiba mendapat terobosan. Yang paling penting, berdasarkan energi surgawinya. Pada saat yang sama, setelah mundur, 3 dewa tertinggi yang belum sempurna dari Tanah Sangsi, yang mengira kemenangan mereka pasti, memutuskan untuk menyerang lagi. Dia masih menerobos. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan membunuh 2 orang lainnya sekarang. Trio dari Tanah Sangsi tahu bahwa mereka hanya bisa bertarung saat ini. Paling tidak, mereka masih memiliki secercah harapan yang tersisa. Mereka harus bergerak sekarang sebelum wanita itu membiasakan diri dengan kekuatannya sebagai dewa tertinggi perantara dan bergabung dengan teman-temannya. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Membunuh. Trio dari Tanah Sangsi bergegas menuju duo dari Tanah Persembahan Surgawi seperti anjing gila, sama sekali mengabaikan wanita yang berada di tengah-tengah terobosan. Ekspresi duo dari Tanah Persembahan Surgawi berubah drastis setelah melihat ini, dan mereka secara naluriah menoleh untuk melihat wanita yang menerobos, berharap wanita itu akan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, wanita itu sepertinya telah jatuh ke dalam keadaan yang aneh saat ini. Energi surgawinya berfluktuasi dengan hebat pada saat ini, dan sepertinya waktu berjalan cepat untuknya. Ketika salah satu dewa tertinggi yang belum sempurna dari Tanah Persembahan Surgawi mendekatinya, setengah dari rambut hitamnya tiba-tiba memutih. Bagian wajahnya yang tidak tersembunyi oleh cadar dan tampak muda beberapa saat yang lalu berubah keriput, tampak seolah-olah dia telah menua bertahun-tahun. Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya dia menerobos, tetapi pemahamannya tentang hukum waktu juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun pemahamannya tentang hukum waktu meningkat, sepertinya ada yang tidak beres. Mata duo dari Tanah Persembahan Surgawi, yang mendekati wanita itu, bersinar dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Saat mereka terus mundur, salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya melalui transmisi suara, "Hei, menurutmu apakah mungkin dia menguasai Dao tanpa batas, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi?" Setelah mendengar ini, mata orang lain langsung melebar. Itu benar. Ketika dia bertarung sebelumnya, saya sudah curiga bahwa dia memahami bentuk dasar dari Limitless Dao. Kalau tidak, bahkan dengan pemahaman mendalam dan doppelganger hukum waktu, dia seharusnya tidak lebih kuat dari kita. Namun, bahkan setelah doppelgangernya dari hukum waktu dihancurkan, dia masih jauh lebih kuat dari kami. Meskipun saya curiga dia memahami salah satu dari 4 Tao langit dan bumi sebelumnya, saya tidak dapat memastikannya karena dia menyerang dengan sangat cepat dan saya tidak memperhatikannya saat itu. Jangan terlalu dekat dengannya. Hukum waktunya semakin kuat bersama dengan Dao tanpa batas, dan waktu di sekitarnya mengalir begitu cepat sehingga sepertinya bertahun-tahun telah berlalu hanya dalam sekejap mata. Sebelumnya, ketika saya mendekatinya, saya tidak hanya kehilangan setengah dari energi vital saya, tetapi energi surgawi saya juga banyak terkuras. Dao tanpa batas benar-benar menakutkan. Untuk saat ini, kita harus fokus menghindari ketiganya dan tidak tertangkap. Kita hanya perlu bertahan sampai dia menyelesaikan terobosannya. Pada saat itu, setelah bergabung, akan mudah bagi kita untuk mengalahkan mereka bertiga dari Sanction Land. Duo dari Tanah Persembahan Surgawi memberi wanita tempat tidur yang luas saat mereka memainkan, tandai, trio dari Tanah Sangsi. Bermain tag adalah cara yang bagus untuk mengatakan bahwa mereka melarikan diri dari ketiganya dari Sanction Land. Setelah beberapa saat, trio dari Sanction Land menyadari bahwa tidak mudah menemukan kesempatan untuk membunuh duo dari Divine Offering Land. Meskipun mereka lebih kuat dari keduanya, mereka tidak bisa mendaratkan pukulan membunuh yang akurat. Mereka benar-benar berharap mereka memahami hukum angin atau hukum ruang. Mereka juga berharap bisa menumbuhkan sepasang sayap saat ini. Tidak akan terlalu sulit untuk menangkap lawan mereka saat itu. Mungkin, kita harus mengambil keuntungan dari keadaan aneh wanita itu sekarang dan membunuhnya sebelum dia sadar kembali. Begitu dia mati, keduanya sama saja sudah mati. Baiklah, ayo bunuh dia dulu. Namun, ingatlah untuk tidak terlalu dekat. Sebelumnya,
Ketika salah satu dari mereka berada di dekatnya, dia mulai menua. Pada saat itu, saya sudah merasakan ada yang tidak beres dengan hukum waktunya. Setelah memikirkannya, sepertinya dia telah memahami bentuk dasar dari Limitless Dao. Sekarang, terlepas dari terobosan dalam basis kultivasinya, Dao tanpa batasnya juga meningkat. Sepertinya dia hampir menguasai Limitless Dao. Aku benar-benar meremehkan dia sebelumnya. Saya tidak berharap dia mampu menguasai Dao tanpa batas. Jika dia berhasil menjadi dewa tertinggi perantara dan menguasai Dao tanpa batas, mungkin tidak sulit baginya untuk membunuh kita sendiri. Kita harus membunuhnya dulu. Ekspresi trio dari Tanah Sangsi menjadi suram, dan sedikit ketakutan yang tidak tercemar dapat terlihat di mata mereka ketika mereka menyadari bahwa wanita itu kemungkinan akan menguasai Dao tanpa batas, salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Setelah beberapa saat, mereka diam-diam menyerah untuk mengejar keduanya dari tanah persembahan surgawi dan bergabung untuk membunuh wanita itu. Ketika duo dari tanah persembahan surgawi melihat ketiga lawan mereka bergegas menuju wanita itu, ekspresi mereka sangat berubah. Mereka tidak ragu dan segera terbang untuk membantunya. Sayangnya, mereka terlalu jauh, dan sudah terlambat. Tidak, salah satu dari mereka buru-buru berkata melalui transmisi suara, Nona KR, bangun. Cukup bagi Anda untuk meningkatkan basis kultivasi Anda sekarang. Belum terlambat bagimu untuk menguasai Limitless Dao setelah kamu membunuh mereka. Dia sadar bahwa wanita itu berada dalam kondisi pencerahan yang mendalam, yang mengindikasikan dia hampir menguasai Dao tanpa batas. Jika dia menghentikannya secara paksa sekarang, dia mungkin tidak dapat menguasai Limitless Dao begitu cepat setelah ini. Namun, situasi saat ini membuatnya tidak punya pilihan lain. Jika dia terus berada dalam kondisi ini, dia tidak hanya akan mati, tetapi mereka juga akan mati. Pada saat itu, tidak ada gunanya bahkan jika dia berhasil menguasai Limitless Dao. Karena itu, dia dengan tegas membangunkan wanita itu bahkan jika dia merasa itu sangat disayangkan. Dia tidak mengira wanita itu akan menyalahkannya jika dia gagal menguasai Limitless Dao. Bagaimanapun, nyawanya dipertaruhkan. Segera setelah transmisi suara dikirim, wanita itu tiba-tiba membuka matanya, yang tampak bersinar dengan cahaya misterius. Pada saat berikutnya, matanya beralih ke trio dari Tanah Sangsi yang baru saja menyerang dengan sekuat tenaga. Serangan ketiganya menyebabkan kehampaan bergetar, seolah-olah akan robek kapan saja. Aku sangat dekat, wanita itu berpikir pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Kemudian, matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, awalnya, saya pikir saya akan bisa menguasai Dao tanpa batas sepenuhnya dan tumbuh lebih kuat. Beraninya kau menghalangi kemajuanku. Ini mungkin mengganggu rencana saya 100 tahun kemudian. Kalian semua harus pergi ke neraka untuk ini. 4252 KR. Meskipun KR tidak sepenuhnya menguasai Limitless Dao, dia sangat dekat untuk melakukannya. Kekuatannya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah memulihkan basis kultivasinya menjadi dewa tertinggi perantara. Dalam kehidupan KR sebelumnya, dia telah memilih jalan berbahaya untuk tumbuh lebih kuat. Sebelum dia bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, dia sudah menjadi dewa tertinggi perantara dan telah menstabilkan basis kultivasinya. Bahkan di antara orang-orang di tanah persembahan surgawi, bakatnya luar biasa. Prestasinya di kehidupan sebelumnya lebih tinggi dari Yun Qingyan. Karena banyaknya keturunan laki-laki di klan Xia, dia mungkin tidak ditunjuk sebagai pemimpin klan dari klan Xia. Namun, selama dia cukup kuat, otoritasnya di klan tidak akan lebih rendah dari pemimpin klan. Semua faktor ini tidak diragukan lagi memicu keinginan Yun Qingyan untuknya. Lagi pula, selama dia memilikinya di sisinya, dia akan mendapat dukungan dari klan Xia. Pada gilirannya, itu akan membuat klan Yun lebih kuat, seperti yang diharapkan, itu sama seperti ketika saya menerobos sebelumnya. Tidak perlu bagi saya untuk menstabilkan basis kultivasi saya setelah menerobos ke alam dewa tertinggi perantara, basis kultivasi saya telah stabil segera setelah saya menerobos. Saya ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan kehidupan masa lalu saya. Setelah tiba di tanah persembahan surgawi, dia menemukan bahwa setiap kali dia mendapat terobosan, basis kultivasinya akan segera stabil. Saat itu, dia curiga itu ada hubungannya dengan kehidupan masa lalunya. Di masa lalu, sebelum KR memilih untuk bereinkarnasi, dia baru saja menstabilkan basis kultivasinya di alam dewa tertinggi perantara. Karena itu, dalam kehidupan ini,
dia berspekulasi bahwa dia tidak perlu menstabilkan basis kultivasinya sama sekali ketika dia menjadi dewa tertinggi perantara. Terobosan hari ini secara alami mengkonfirmasi spekulasinya. Tanda seru, karena basis kultivasinya yang stabil, energi surgawi KR juga stabil, dan dia dapat menggunakannya dengan bebas tanpa hambatan. Pada saat ini, ketika energi surgawi KR melonjak, dia jatuh kesurupan. Kenangan yang jelas dari kehidupan masa lalunya sebelum dia memilih untuk bereinkarnasi muncul di benaknya. Mengapa ayah memperlakukanku seperti itu? Apakah hanya karena aku bukan putri kandung ibu? KR menghela nafas dalam hati. Ketika trio dari serangan tanah sangsi semakin dekat, KR akhirnya sadar kembali. Kekosongan beriak di depannya sebelum kuas tulis ramping muncul di tangannya. Tubuh tulisan berwarna hijau tua, dan memancarkan cahaya putih redup. Pada saat yang sama, sosok halus seorang gadis kecil menjulang di atasnya. Jelas, itu adalah jiwa dari kuas tulis. Swoosh! Kuas di tangan KR tampak hidup saat ini, bergerak seperti naga. Hanya dengan beberapa pukulan biasa, seluruh tempat itu tampak membeku. Trio dari tanah sangsi membeku sesaat juga. Namun, bahkan setelah mereka berhasil membebaskan diri dari pengekangan, kecepatan mereka menurun drastis. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, ekspresi trio dari tanah sangsi berubah secara dramatis. Mereka dapat merasakan bahwa energi surgawi KR sangat stabil dan dia dapat menggunakannya dengan lancar. Dalam keadaan normal, ini seharusnya menjadi hal yang mustahil. Tidak hanya hampir tidak mungkin untuk menstabilkan basis kultivasi seseorang segera setelah terobosan, tetapi bahkan jika itu mungkin, akan membutuhkan waktu bagi seseorang untuk membiasakan diri dengan energi surgawi yang baru. Berdasarkan hal ini, mereka yakin akan membunuh KR selama mereka bergabung. Di luar dugaan mereka bahwa dia akan melakukan hal yang mustahil. Akhirnya, salah satu dari mereka meraung, serang dengan sekuat tenaga. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Fenomena dewa tertinggi setinggi 10 meter muncul, segera meningkatkan kekuatan serangannya. Pada saat yang sama, cahaya merah darah yang menyilaukan muncul dari tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, dua fenomena dewa tertinggi lainnya muncul di hadapan dua orang lainnya dari tanah sangsi juga mengeluarkan kekuatan garis keturunan mereka. Didorong oleh keputusasaan, trio dari tanah sangsi menggunakan semua yang ada di gudang senjata mereka untuk berjuang demi kelangsungan hidup mereka. Mereka ingin bertarung menggunakan fenomena dewa tertinggi. KR tersenyum acuh tak acuh. Selanjutnya, fenomena dewa tertinggi KR, yang tingginya lebih dari 100 meter muncul dan tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Itu menjulang di atas tiga fenomena dewa tertinggi yang tingginya hanya lebih dari 10 meter, tampak seperti orang dewasa yang berdiri di depan tiga anak. Dia benar-benar menstabilkan basis kultivasinya. Bagaimana ini mungkin? Trio dari tanah sangsi sudah menduga ini, tapi mereka masih berpegang pada secercah harapan bahwa mereka salah. Mereka berpikir bahwa mungkin dia hampir menstabilkan kultivasinya. Namun, ekspresi mereka berubah menjadi horor karena harapan terakhir mereka hancur tanpa ampun setelah mereka melihat demonstrasi kekuatan ini. Dengan fenomena dewa tertingginya, tidak ada keraguan sama sekali bahwa dia telah menstabilkan basis kultivasinya di ranah dewa tertinggi perantara. Dia benar-benar telah menstabilkan kultivasinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Trio dari tanah sangsi mau tidak mau bergidik ketika mereka memikirkan tentang bagaimana KR segera menstabilkan basis kultivasinya segera setelah dia menerobos. Trio dari tanah sangsi bukan satu-satunya yang ditakuti oleh KR. Bahkan duo dari tanah persembahan surgawi ketakutan oleh prestasinya yang menantang surga. Mereka membeku dan menatapnya dengan kaget dan tidak percaya, sama sekali lupa untuk menyerang lawan mereka. Apakah mataku menipuku? Bagaimana dia melakukannya? Mirip dengan ketiganya, duo dari tanah persembahan surgawi dipaksa untuk mempercayai prestasi luar biasa ini ketika mereka melihat fenomena dewa tertinggi KR setinggi 100 meter. Mereka tidak sedang bermimpi, dan semuanya bukanlah ilusi. Mereka terus menyaksikan dengan kaget saat fenomena dewa tertinggi menyerang bersama dengan kuas tulisnya yang telah tumbuh setinggi gunung. Sesaat kemudian, mereka melihat satu dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah sangsi jatuh. Ledakan. Setelah kematian dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah sangsi, sesosok besar tembus pandang muncul. Itu mengeluarkan tangisan yang tidak rela sebelum jatuh ke tanah, membawa serta hujan darah. Begitu saja, dewa tertinggi yang belum sempurna mati.
Tak perlu dikatakan, dua dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah Sangsi benar-benar diliputi oleh keputusasaan saat ini. Ambil ini, kata KR acuh tak acuh. Fenomena dewa tertinggi setinggi 100 meter mengayunkan tangannya dengan santai, dan sikat setinggi gunung jatuh lagi. Ledakan. Kuas jatuh ke arah salah satu dari dua dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah Sangsi. Dia meninggalkan semua pikiran untuk melawan dan melarikan diri sebagai gantinya. Sayangnya, saat kuas jatuh, itu mengendalikan aliran waktu di sekelilingnya, dan seluruh tempat tampak membeku sesaat. Jelas, itu adalah pekerjaan hukum waktu. Namun, untuk dapat menggunakan hukum waktu untuk mengendalikan lawan sedemikian rupa, kekuatan seseorang harus lebih unggul dari lawannya. Kalau tidak, hampir tidak mungkin untuk mengendalikan aliran waktu di sekitar lawan. Nyatanya, kedalaman dari hukum waktu ini mirip dengan kedalaman menahan dari hukum ruang dalam arti bahwa seseorang harus lebih kuat dari lawannya untuk berhasil menahan lawannya dengan kedalaman menahan. Jika tidak, lawan akan dapat dengan mudah melepaskan diri dari pengekangan. Lagi pula, dihadapkan dengan kekuatan absolut, sebagian besar teknik tidak berguna. Tidak, ekspresi ngeri muncul di wajah dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah Sangsi ketika dia menemukan bahwa aliran waktu di sekitarnya telah melambat seiring dengan gerakannya. Dia semakin ngeri ketika menemukan bahwa serangannya juga terpengaruh meski berhasil mempercepat waktu sedikit. Sebagai dewa tertinggi yang belum sempurna, bahkan jika dia tidak bisa mengembalikan aliran waktu menjadi normal, dia masih bisa mempengaruhinya saat dia menyerang. Tak perlu dikatakan, itu tergantung pada kekuatannya seberapa banyak dia bisa mengembalikan aliran waktu menjadi normal. Ledakan. Ketika sikat KR jatuh, itu tidak hanya menghancurkan serangan dewa tertinggi yang belum sempurna, tetapi juga mendaratkan dewa tertinggi yang belum sempurna. Hanya dalam sekejap mata, dia mulai menua dengan cepat. Pada akhirnya, dia berubah menjadi mayat kering sebelum tulangnya menjadi abu yang berserakan di tiup angin. Seolah-olah keberadaannya telah terhapus oleh hukum waktu dan sapuan kuas. Satu-satunya dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah Sangsi berteriak dengan putus asa, "Tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku." Dihadapkan dengan pukulan berikutnya dari kuas, dewa tertinggi yang belum sempurna hanya bisa menatapnya dengan putus asa. Tidak ada perlawanan sama sekali saat kuas KR jatuh. Sama seperti sebelumnya, dia membunuh lawannya hanya dengan satu gerakan. Hukum waktu mengubah lelaki parubaya itu menjadi lelaki tua, mayat kering, dan abu hanya dalam sekejap mata. Begitu saja, dua dewa tertinggi yang belum sempurna mati dalam dua tarikan nafas. Fenomena itu muncul dan mengeluarkan tangisan yang menyayat hati sebelum mereka hancur. Darah menghujani dua dewa tertinggi yang belum sempurna dari tanah persembahan surgawi, membuat bulu kuduk mereka merinding. Di luar imajinasi mereka, wanita pendiam yang menyebut dirinya Duan KR itu begitu menakutkan. Awalnya, dia tidak menonjolkan diri, tetapi kemudian, mereka menemukan bahwa dia lebih kuat dari mereka. Pada saat mereka mengira akan mati, dia tiba-tiba menerobos ke alam dewa tertinggi perantara. Yang paling mengejutkan, dia berhasil menstabilkan basis kultivasinya segera setelah terobosannya, menumbangkan pandangan dunia mereka. Mereka tidak menyangka akan menyaksikan sesuatu yang sangat mustahil. Hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dibudidayakan ulang yang mampu melakukan hal ini, bukan? Salah satu dari mereka mau tidak mau membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah wanita itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang harus mengolah kembali dari awal. Jika itu masalahnya, itu akan menjelaskan prestasi yang menantang surga. Setelah fenomena dewa tertinggi KR menghilang, dia melirik duo dari tanah persembahan surgawi dan berkata, "Hadiah tambahan adalah milikku. Saya tidak berpikir Anda berdua memiliki keberatan, kan?" Meski tatapan KR tenang dan tanpa ancaman, keduanya ketakutan. Mereka buru-buru berkata, "Tidak, tidak, kami tidak keberatan. Lagi pula, jika bukan karena kamu, kami pasti sudah mati. Hadiah tambahan menjadi milik Anda. Kami tentu saja tidak keberatan."